anaknya perempuan, Abah sudah punya pandangan tersendiri soal peranan perempuan. Bahkan juga ada salah satu raja di Bali yang kawan saya, waktu saya ketemu dan beliau bertanya ke saya, kenapa anaknya Gus Dur itu perempuan semua? Saya bilang, nggak tahu saya. Kenapa? Kenapa anaknya Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10 itu perempuan semua? Bahkan kata dia, anaknya saya itu perempuan semua. Padahal dia raja di Bali. Dan biasanya kan harus punya anak laki-laki. Jadi bagaimana Sri Sultan, kata dia, Raja Jogja anaknya perempuan, saya raja di Bali anaknya juga perempuan semua. Bahkan dia tanya, Gus Nadir anaknya bagaimana? Ya perempuan juga, saya bilang anak saya semuanya. Terus dia katakan, kalau dalam pandangan saya secara spiritual, ini spiritual ala Raja Bali ini ya, dia katakan bahwa semakin tinggi tingkat spiritual seorang laki-laki, maka anaknya akan perempuan. Katakan. Bahkan dia bilang, saya dengar katanya Nabi Muhammad pun perempuan ya, kata anaknya. Iya, saya bilang. Nah, itu kan benar, kata dia. Jadi nggak aneh katanya kalau Gus Dur pun, kata Sri Sultan pun anaknya perempuan. Saya bilang, wah saya bisa klaim juga nih spiritual tinggi, anak saya perempuan semua. Nah, tapi di situ dia mengatakan bahwa memang ke depan ini perempuan yang pegang peranan. Gitu. Jadi jangan aneh kalau kemudian Abah mendirikan IIKI bukan semata-mata melengkapi PT IIKI yang laki-laki sudah berdiri duluan, gitu ya, tapi memang ada visi ke depan tentang perempuan ini. Nah, perempuan ini yang kemudian akan memimpin perubahan-perubahan di dunia. Dan ini luar biasa saya kira. Nah, kemudian mengenai IIKI, ini juga, ini kenapa ada yang screen share ini. Ini bisa ditutup screen sharingnya ini. Ya, ini Rima, kenapa Rima? Kenapa kok share screen? Mas Nasihin, tolong dong, ini kenapa nih? Kok ada yang start share screen? Ya. Baik, nah, soal IIKI ini juga menjadi penting karena IIKI juga berbeda dengan IAIN. Jadi sejak awal memang didesain oleh Abah, IIKI ini berbeda dengan IAIN. Ya, karena kalau tidak, kenapa harus ada IIKI? Kan tinggal masuk ke IAIN saja. Karena itu saya menolak kalau ada kesan bahwa IIKI ini hanyalah buangan dari para mahasiswi yang gagal masuk ke IAIN. Ya. Jadi jangan sampai ada kesan seperti itu, karena memang IIKI ini spesial. Ya, pertama ada hafalan Quran di sana yang berbeda dengan IAIN. Yang kedua, ilmu-ilmu tentang Al-Quran itu dipelajari dengan sangat mendalam. Saya ingat kalau dulu belajar ulumul Quran di IAIN, ya, itu hanya ada ulumul Quran 1, ulumul Quran 2, jadi hanya 2 semester belajar itu di IAIN. Sementara di IIKI, ilmu tentang Al-Quran itu di breakdown lagi, ya, diperluas lagi dengan sangat mendalam. Dan ciri khas IIKI itu adalah penguasaan dari ilmu qiraatnya. Jadi ini yang akan membedakan dengan sarjana dari IAIN. Jadi pemahaman tentang ilmu qiraat, apakah itu qiraat 7, apakah itu qiraat 10, itu menjadi salah satu kekhususan IIKI. Jadi model pesantren dan kampus, ya, itu kita sudah buat. Nah, baru sekarang, ya, baru beberapa tahun terakhir ini Kementerian Agama melegalkan apa yang mereka sebut sebagai Ma'had Ali, ya. Jadi pesantren tinggi. Jadi ingin pesantren berbasis kampus. Nah, kenapa? Karena kalau dulu di zamannya Hadatus Syekh Hashim Asy'ari, lulusan pesantren itu sudah setingkat dengan doktor S3. Tapi belakangan kualitasnya semakin menurun. Jadi lulusan pesantren itu dianggap hanya sama dengan lulusan aliyah. Maka kemudian dibuatlah Ma'had Ali, ya, pendidikan tinggi, kampus berbasis pesantren. Ini di mana-mana ada. Saya beberapa kali diundang di Ma'had Ali Situbondo, Lirboyo, ya, tempat-tempat lain. Nah, IIKI sudah duluan sebetulnya. Konsep Abah itu sudah duluan.
itu dengan bikin pesantren berbasis kampus. Ya, makanya dulu sejak awal diasramakan, ya kemudian juga dididik ala pesantren sambil ya kuliah kampus gitu. Jadi sekali lagi memang kehadiran IIKI ini memang melampaui zamannya. Sudah punya pandangan-pandangan jauh ke depan dari pendiri IIKI mengenai seperti apa bentuk dari perguruan tinggi tentang Al-Quran ini. Baik, itu yang pertama soal IIKI. Nah, sebelum saya masuk ke soal pemikiran Abah, silakan kalau ada yang mau tanya soal keikian ini dulu. Jadi kita biar dialog aja. Saya sempat tanya sama kakak saya, ini saya ngasih kuliah umum atau ngasih kuliah di kelas? Gitu. Ini metodenya kita ceramah, membosankan, atau kita dialog? Saya pikir kita dialog aja. Jadi kalau ada yang mau tanya soal keikian, soal visi pendiri, atau ada yang mau cerita, betulkah ada perbedaan kuliah di IIKI dengan kawan-kawan lain yang kuliah di IAIN? Ya silakan para mahasiswa. Para mahasiswi sekalian. Ayo silakan yang mau bertanya. Tadi ada yang raise hand. Al-ilmu bisu'al. Dapat nilai loh kalau ada Ini yang apa ukti bertanya. mutia nih angkat tangan ya. Ini budayanya mas. Ya, ini bisa tolong di unmute ini. Nah ya, silakan. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, ini Muti boleh panggil Bapak, boleh? Boleh, boleh. Ya. Begini, oke aja deh. Begini, kan tadi Kiai bilang bahwa sekarang itu IIKI, paradigma yang sekarang itu bahwa IIKI itu ialah buangan UIN gitu, Kiai. Nah, kira-kira gimana kita cara membalikkan pandangan atau paradigma yang sekarang terjadi begitu, Kiai, kira-kira? Gimana kita bahwa kita menunjukkan kalau IIKI itu sebenarnya bukan buangan UIN, bahwa IIKI itu sebenarnya lebih unggul daripada UIN gitu. Gimana ya kira-kira? Ya. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Muti ya. Ini pertanyaannya sangat baik. Jadi kalau dulu saya S1-nya di IAIN ya, di Ciputat di IAIN. Itu dulu teman-teman suka ngeledek saya gitu, teman-teman selama kuliah itu. Mereka mengatakan kita ke ini dulu yuk, ke Undip. Apa itu? Universitas depan IIKI persis gitu ya. Jadi IIKI itu disebutnya Undip, Universitas depan IIKI pada IAIN persis gitu ya. Gitu. Atau misalnya dulu itu karena malam-malam suka ada jualan pecel lele dulu di depan gerbang IIKI dulu ya, Mbak Nuriza mungkin ingat dulu. Sempat ada pecel lele ngetop itu dari Lamongan di depan. Wah, itu jadi orang taunya wah, kita beli pecel lele depan IIKI gitu ya. Jadi saat itu gitu. Nah, tetapi tidak bisa ditolak fakta bahwa IIKI itu punya kelebihan. Dan ada beberapa mahasiswi saya di IIKI dulu, saya sempat ngajar di IIKI, itu cerita bahwa ketika niatnya itu hanya karena buangan dari IAIN, gagal di IAIN, kemudian masuk ke IIKI, ya, itu biasanya banyak yang gagal. Gitu. Jadi karena nawaitunya bukan karena ingin menghafal Al-Quran, bukan karena ingin belajar tentang ilmu Al-Quran, tapi karena memang hanya ingin kuliah saja, gitu ya, akhirnya banyak yang gagal. Gitu. Nah, karena itu memang kita harus perbaiki niat kita untuk masuk IIKI, bukan hanya karena gagal di IAIN, biasanya, atau UIN sekarang, biasanya yang kemudian niatnya hanya karena gagal masuk UIN, itu nanti di IIKI juga gagal juga. Jadilah manusia gagal dua-duanya akhirnya. Nah, ini yang harus kita hindari. Ya. Dan memang harus tunjukkan prestasi dari para mahasiswi IIKI. Punya kelebihan itu tadi. Punya kelebihan Al-Quran, dan itu tidak main-main. Ya. Karena bukan hanya sekadar menghafal Al-Quran. Karena kalau menghafal Al-Quran, sekarang itu kan sedang ramai gerakan tahfiz ya di mana-mana ini. Dari mulai One Day One Juz gitu ya, sampai gerakan tahfiz di mana-mana ya. Kawan saya Yusuf Mansur juga bikin
Darul Quran, ya, Darko di mana-mana. Sekarang sedang gairah sekali para orang tua. Tapi saya kemudian sempat ngobrol dengan Kiai Saifullah Maksum, alumni PT IKI, suaminya Mbak Cipa. Ya. Beliau mengatakan ternyata kualitas dari mereka yang ngejar cepat-cepatan hafalan Quran, ya 3 bulan hafal 10 juz gitu ya, itu ternyata kualitas hafalannya, bacaannya itu berbeda dengan memang mahasiswa-mahasiswi PT IKI dan IKI. Begitu juga kajian ilmunya. Jadi mereka hanya sekadar menghafal, sampai saya sempat ngobrol dengan bekas menteri Bappenas, dan sempat saya sampaikan juga kepada kakak saya saat itu, yang mereka pusing ini. Banyak sekali orang-orang yang hafal Quran, tapi sebetulnya tidak tahu apa yang dihafal, ilmunya tidak tahu. Terus saya ceritakanlah kepada Pak mantan menteri ini, bagaimana di IKI Al-Quran bukan cuma dihafal, tapi dipelajari. Dan saya sempat pamer lah kepada dia bagaimana ilmu-ilmu yang dipelajari di IKI, ya, dari mulai ilmu tajwidnya, ya kita punya pakarnya Pak Kiai Fatoni, kemudian juga qawaidut tafasirnya pelajari, terus kemudian nagomnya, ilmu qiraat 7-nya dan seterusnya, itu dipelajari dengan sangat mendetail. Gitu ya. Jadi karena itu memang kita harus tampilkan lebih jauh tentang kelebihan-kelebihan Institut Ilmu Al-Quran ini. Mungkin ini satu poin menarik ketika kita mau promosikan agar kalangan pesantren maupun kalangan masyarakat umum yang senang anaknya menghafal Quran, ya, agar mereka mengirimkannya ke IKI, bukan sekedar ke tempat-tempat lembaga-lembaga tahfiz atau rumah-rumah tahfiz yang ada. Karena di sini IKI nggak cuma menghafal. Baik, terima kasih Mbak Muti ya. Ada lagi satu lagi sebelum kita lanjut. Ada lagi satu lagi. Mbak Nurbaiti. Ya, silakan Mbak Nurbaiti. Di unmute, tolong Mbak Nurbaiti. B Nurbaiti nih. Ada hostnya, bisa tolong? Oke, kalau saya bisa ini nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Salam, ya. Saya ingin bertanya nih, Bapak. Kan PT IKI kan juga juga ada belajar qiraat, juga menghafal Al-Qur'an, sama juga seperti IIKI. Apakah IIKI dengan PT IKI itu masih saudara atau gimana, Bapak? Ya. Terima kasih banyak, Bapak. Saya kira bukan cuma saudara karena pendirinya sama, ya, tetapi banyak yang jodohnya sama. Jodohnya alumni PT IKI dapat juga dari IKI gitu ya. Ini banyak yang senyum-senyum ini. Ya. Nah, karena mungkin sama-sama penghafal Al-Qur'an gitu ya, sehingga kemudian berbarengan gitu. Tapi memang tidak punya hubungan secara struktural PT IKI dengan IKI. Ya. Tetapi punya semangat yang sama, punya visi yang sama dari pendirinya. Bahkan saya masih ingat dulu abah saya berpesan ketika saat itu PT IKI sempat punya berbagai persoalan, sehingga perkembangannya agak terhambat. Abah saya mengatakan, kita tidak sukses kalau hanya IKI yang berhasil berkembang. PT IKI tidak berkembang. Harus dua-duanya bisa berkembang. Harus dua-duanya menjadi lembaga perguruan tinggi, Institut Ilmu Al-Quran yang berkualitas. Jadi memang ada kaitan erat antara PT IKI dengan IKI, meskipun secara struktur tidak dalam satu lembaga gitu ya, Mbak Nurbaiti ya. Oke, ini ada juga Nuzul Asroria. Ya. Nuzul Asroria. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Nuzul Asroria. Saya ingin bertanya mengenai IIKI itu kan salah satu kampus yang menerapkan tahfidz Quran. Tapi saya agak heran nih Pak, karena dari teman-teman saya pribadi itu banyak yang tadinya ketika masuk itu kan 20 juz, 30 juz gitu kan ya Pak. Tapi ketika pas mau ujian terakhir itu rata-rata turun menjadi 5 juz itu. Apakah IIKI itu punya tips sendiri gitu agar teman-teman yang masuk itu bisa benar-benar konsisten gitu, tetap 20 juz atau gimana gitu. Karena ngelihat sekarang tuh kejadiannya seperti itu.
Itu pertanyaan pertama. Yang kedua, mohon maaf Pak, saya sering banget nih di mana-mana ditanyain, IIK itu kan kampus menghafal Al-Quran. Lalu dalil Pak, tentang dalil bagaimana perempuan ini kalau haid itu kok masih boleh untuk menghafal Al-Quran ini. Mohon maaf ya Pak, sering sih saya dengar ya boleh-boleh aja asal darurat. Tapi kan kita itu karena praktek langsung, kita juga harus lebih yakin dengan dalil seperti apa yang dimaksud seperti itu Pak. Terima kasih pertanyaan saya, itu dari saya. Ya, ya, ya. Nah ini harusnya yang jawab pihak IIK nih. Ini nanti Mbak Nuriza, Pak Kiai Munif ini yang bisa menjawab ini. Jadi ini saya pending jawabannya kepada pakarnya nanti ya. Oke, makasih Mbak Nurul Azrofiah ya. Oke, terakhir ini Mbak Siti Nur Alfiah ya. Setelah itu kita bahas soal pemikiran pendiri ya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Siti Nur Alfiah. Izin bertanya Pak. Saya mau tanya bagaimana sih sosok seorang abah ketika beliau di rumah menjadi seorang ayah dan menjadi seorang suami untuk mendidik anaknya ketika di rumah. Ya, terima kasih. Nah, dengan pertanyaan ini kita masuk ke soal pendiri ya, pendiri. Baik. Ini memang menarik bagaimana pertanyaan tentang sosok abah di rumah. Saya dulu itu pernah mengundang anak Gus Dur, Inayah Wahid, ya ke Australia untuk seminar tentang Gus Dur. Saya tanya juga, gitu, bagaimana sih sosok Gus Dur di mata anaknya? Gitu. Jadi nanti tolong diceritakan, saya bilang sehari-harinya Gus Dur itu seperti apa, gitu kan? Nah, terus dia ketawa-ketawa saja, karena dia nginap di rumah saya, Ning Ina itu. Terus besoknya begitu di kampus Monash, kita bikin seminar, dia cerita sambil ketawa-ketawa, dia bilang, tadi malam saya dipesankan oleh Gus Nadir agar cerita tentang sosok Gus Dur di rumah. Ya saya ketawa, ya saya mana tahu orang Gus Dur nggak pernah pulang ke rumah. Gitu. Jadi Gus Dur itu hidupnya buat umat, nggak pernah pulang, mana saya tahu katanya gitu kan. Sambil ketawa-ketawa dia. Nah, jadi kalau ditanya sosok Abah, ya Abah juga jarang di rumah gitu ya. Kemana-mana urusannya pertama tuh urusan umat gitu. Bahkan seringkali tidur siang pun di IIK gitu ya. Nah, tetapi saya kebetulan cukup beruntung karena saya anak paling kecil, anak bungsu gitu ya. Jadi saya itu dari kecil tidurnya sama Abah, tidurnya berdua sama Abah. Bahkan setelah saya menikah pun, karena saya masih di rumah Abah pesan ke saya, nanti kalau tidur malam-malam istrimu sudah tidur, kamu pindah ke kamar Abah, kamu tidur lagi sama Abah gitu ya. Jadi nah di saat itulah kemudian saya banyak diskusi, banyak ngobrol, banyak bercanda gitu. Nah kadang-kadang ibu suka teriak gitu karena sudah sampai jam berapa masih belum selesai diskusi dengan Abah gitu. Nah disitulah kemudian saya melihat keseharian Abah. Yang pertama kesan saya adalah soal buku. Di mana-mana itu Abah selalu pegang buku. Jadi kalau ke rumah Abah dulu ya, itu di mana-mana ada buku, di ruang tamu ada buku, ruang tengah buku, meja makan ada buku ya. Di tempat tidurnya juga kanan kiri penuh buku, di mobil juga bawa buku, di kantor di IKI pun meja kerjanya juga penuh dengan buku gitu. Kemana-mana pegang buku, selalu bawa kitab. Saya pagi-pagi berangkat pamit, Abah lagi baca kitab. Nanti malam, jam 9 malam saya pulang ke rumah, saya masuk kamar, saya lihat Abah lagi baca kitab. Gitu. Jadi lama-lama saya malu sendiri. Gitu. Ini kok Abah, profesor, kiai, tapi selalu baca kitab. Nah kemudian akhirnya saya jadi tertarik untuk juga jadi kutu buku. Saya kemana-mana juga bawa buku, saya bawa di tempat tidur juga selalu ada buku sampai sekarang. Selalu tidak bisa tidur kalau tidak dulu membaca buku. Ya. Tapi lama-lama karena saya sering membaca buku, akhirnya Abah protes juga. Abah bilang sama saya, stop, nggak usah baca buku. Kenapa? Kita diskusi aja. Nah, rupanya beliau kangen nggak diskusi sama beliau gitu ya. Nah, jadi akhirnya apa yang diceritakan dalam diskusi itu ya ke buku. Saya masih ingat dulu waktu beliau sakit pun di rumah sakit,
saat kondisinya drop gitu ya, itu karena beliau nggak boleh baca buku, akhirnya minta dibawakan kitab. Jadi kemudian di rumah sakit pun beliau baca kitab, setelah itu baru darahnya normal lagi, darah tingginya normal lagi. Gitu. Jadi memang obatnya dengan baca kitab dulu itu. Bahkan sewaktu beliau sudah sakit parah, ya di rumah itu nafas sudah tersengal-sengal, itu yang dipesankan kepada saya kitab. Beliau minta dicarikan satu kitab. Kitab Al-Mizanul Kubro dari Imam Sya'roni. Saya sempat nawar, saya bilang Bidayatul Mujtahid Abah, bukan, kata Abah. Al-Mizanul Kubro Imam Sya'roni. Nah, karena saya sering tidur sama beliau, saya jadi hafal letak kitab beliau itu di mana. Gitu ya. Dan karena itu saya lantas keluar dan ambil kitab itu segera. Ambil kitab, terus saya sampaikan ke beliau, ini kitabnya. Tapi karena beliau sudah tersengal-sengal nafasnya, beliau bilang, kamu yang baca. Saya disuruh baca kitab itu. Bab apa? Saya bilang, terserah, baca bab apa saja. Jadi saya disuruh baca. Pegang kitab ini. Tabah buat hidup kamu, karena kitab ini kita perbandingan mazhab. Nah, disebut dengan Al-Mizanul Kubro, karena selalu ada timbangan. Jadi Imam Sya'roni itu selalu setelah menguraikan satu persoalan, dikatakan pendapat mazhab ini, mazhab itu begini, terus mengatakan yang takhfif, ya, yang ringan ambil pendapat mazhab mana. Yang tasydid, yang berat ambil pendapat mana. Selalu diberikan timbangan oleh Imam Sya'roni. Maka saya bacalah. Maka saya baca, beliau masih sempat membenerin bacaan kitab saya. Gitu saat itu. Walaupun itu sudah beberapa hari sebelum beliau meninggal gitu ya. Jadi memang hidup beliau itu penuh dengan kitab. Gitu. Nah, itu sosok beliau. Yang sosok yang kedua kesan saya adalah beliau senang sekali guyon, humor bercanda. Ini para mahasiswi angkatan lama bisa tahu bagaimana beliau kaya sekali dengan humor-humor ya. Dan seringkali cerita humornya itu diulang-ulang. Dan ibu saya mulai ngomel gitu ya. Ibu saya mulai ngomel. Ibu saya mulai tidak tahan karena ibu saya rupanya sudah dengar berulang-ulang cerita itu. Saya pun juga dengar cerita berulang-ulang. Tapi kita tetap tertawa dengan guyon-guyon beliau. Sampai akhirnya ibu saya mengatakan, "Sudahlah, ini cerita lah bekare." Ini dalam bahasa Bengkulu. Artinya cerita sudah karatan. Cerita sudah karatan, nggak usah lagi lah diulang-ulang. Terus abah saya nggak marah. Abah saya ketawa. Setelah ibu berlalu, abah saya berbisik ke saya, "Ibu, kamu itu nggak tahu. Abah ini cerita diulang-ulang. Ini metode Al-Quran. Al-Quran itu mengulang-ulang cerita, kisah-kisahnya." Nah, gitu. Jadi kalau kiai itu memang ngelesnya banyak, gitu ya. Jadi kemudian dia mengatakan inilah cerita Al-Quran diulang-ulang. Nah, itu sosok yang saya ini kan. Nah, kemudian masalah pemikiran. Saya mau cerita soal pemikiran beliau. Jadi ada sebetulnya tiga kata kunci memahami pemikiran beliau. Yang pertama, beliau itu sangat mengapresiasi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Jadi selama kemudian ada pendapat ulamanya, ada sandaran terhadap pendapat, beliau akan respect. Tapi jangan coba-coba menyampaikan satu pendapat yang nggak punya sandarannya, nggak punya rujukannya. Gitu. Tidak punya rujukan ke kaidah fikihnya, tidak punya rujukan ke pendapat aqwal ulama, ya aqwalul ulama. Itu jangan coba-coba berdebat dengan beliau, habis kita. Gitu kan. Jadi, tapi kalau kita bisa punya cantolan pendapatnya, maka beliau akan respect. Nah, yang kedua, semua pendapat beliau itu tidak keluar dari kajian Al-Quran, hadis serta kaidah fikih dan usul fikih. Jadi beberapa para kiai yang saya kiai sepuh sekarang, yang kalau saya ketemu dengan para kiai sepuh, saya keliling pesantren, itu beliau selalu mengatakan, terlepas dari setuju atau tidak setuju dengan pendapat Abah, tapi mereka para kiai sepuh mengakui bahwa pendapat Abah itu sangat kokoh, dibangun dengan bangunan penafsiran Al-Quran, hadis, kaidah fikih, dan usul fikih yang kokoh, yang solid. Masalah kesimpulan, kita bisa berbeda pandangan. Tapi beliau menyampaikan pendapat tidak asal. Nah ini Pak Kiai Munif, sebagai ahli usul fikih yang tahu betul bagaimana Abah membangun argumentasinya. Apalagi Pak Kiai Munif kita ini dulu terlibat dalam penyusunan makalah-makalah Abah, buku-buku Abah.
kata kunci ketiga adalah Abah selalu mendorong aplikasi ijtihad dalam konteks kekinian. Abah suka mengatakan, ini para ulama selalu berdebat, pintu ijtihad terbuka atau tertutup. Kata Abah, sudahlah, tidak harus berdebat. Sekarang masuklah ke pintu itu, gitu ya. Berijtihadlah para ulama. Nah, ini yang kemudian orang banyak terkaget-kaget terhadap pendapat-pendapat Abah yang kontroversial. Nah, ketika bicara tentang usul fikih, jadi beliau itu ahli usul fikih perbandingan, ahli fikih perbandingan. Nah, ini banyak orang yang tidak tahu. Orang hanya tahunya ahli fikih perbandingan saja. Tapi tidak, beliau ahli usul fikih perbandingan juga. Kenapa? Karena sewaktu di Mesir, Abah itu selain kuliah di kampus Al-Azhar, beliau juga berguru langsung secara privat dengan maha guru usul fikih saat itu, Profesor Dr. Muhammad Abu Nur Zuhair. Mantan mufti Mesir, Syekh Ali Jum'ah, itu juga murid dari Muhammad Abu Nur Zuhair. Jadi ini memang maha guru usul fikih saat itu. Nah, beliau belajar langsung ke rumah Muhammad Nur Zuhair ini, Abu Nur Zuhair. Dan Abah cerita ke saya bagaimana cara Abu Nur Zuhair ini mengajari Abah itu luar biasa. Jadi sangat unik metodenya. Jadi metodenya itu, kata Abah, persis seperti dalam satu hadis ketika bicara tentang iman, Islam, dan ihsan, itu Jibril alaihissalam datang dalam sosok laki-laki, kemudian duduk di depan Nabi, ya, lutut ketemu lutut, dan salaman. Kemudian bertanya, apa itu iman, apa itu Islam atau ihsan? Itu para sahabat Nabi kan bingung, nggak tahu kalau itu Jibril. Gitu kan, ini orang siapa gitu? Kok malah nanya kayak ngetes ke Nabi? Nabi jelaskan dan setiap Nabi jawab benar. Setelah itu kemudian pergi dan para sahabat nanya siapa itu Nabi? Itu Jibril. Nah kata Abah, Syekh Abu Nur Zuhair ini mengajarkan Abah seperti itu. Jadi ketika datang privat itu lutut ketemu lutut, ya, dan salaman. Kemudian Abu Nur Zuhair ini cerita kitab usul fikihnya. Kenapa? Karena beliau pengarang kitab usul fikih. Jadi hafal luar kepala. Nah, karena kitab usul fikihnya beliau itu adalah sarah terhadap Nihayatus Usul. Ya, yang merupakan sarah Minhajul Usul fi Ilmil Usulnya Imam Isnawi. Ada yang menyebut Asnawi, ada lagi menyebutnya Isnawi. Nah, karena itu dibacakan, isi kitabnya itu dibacakan. Saat lutut ketemu lutut sambil salaman. Setelah itu, setelah dibacakan, kata Syekh Nur Zuhair, ulangi. Jadi bayangkan itu, transfer ilmunya, gitu ya. Abah dibacakan dan harus mengulangi. Kalau kemudian Abah keliru, atau lupa tadi, atau salah, maka tangannya langsung dipencet, karena tangannya salaman tadi. Atau kalau kelihatan Syekh Nur Zuhair sedang membacakan isi kitabnya secara luar kepala itu, dan Abah agak ngantuk, tangan Abah dipencet lagi. Gitu. Jadi betul-betul transfer ilmunya itu luar biasa. Gitu. Jadi makanya hasilnya ngelotok, hasilnya sangat matang. Nah, kitab usul fikih Abu Nur Zuhair ini yang juga kemudian Abah minta saya pelajari. Jadi Abah jadikan pegangan. Saya pernah menulis di buku saya tentang salah satunya tentang sejarah penulisan kitab usul fikih. Dan saya ceritakan dari mulai kitab Ar-Risalah Imam Syafi'i sampai kitab usul fikih Abu Nur Zuhair. Jadi ada sanad dari penulisan kitab usul fikih dari Abu Nur Zuhair ini sampai ke Imam Syafi'i. Jadi karena itu sanad usul fikih Abah dari Syekh Nur Zuhair ini nyambung ke Imam Syafi'i. Nah, jadi kalau buat para mahasiswa IKI yang juga pengen sanadnya nyambung ke Imam Syafi'i Ar-Risalah, belajar sama Pak Kiai Munif. Karena Pak Kiai Munif ini murid Abah yang terutama dalam bidang usul fikih. Sanad beliau juga nyambung lewat Abah, Syekh Nur Zuhair sampai ke pengarang-pengarang kitab usul fikih lain ke Imam Syafi'i. Nah, kita jadi beruntung ini. Ini semoga Pak Kiai Munif ini usianya umur panjang, barokah, terus mencerahkan kita semua. Karena beliau memegang sanad ilmu-ilmu Abah dipegang oleh beliau. Nah, inilah kemudian cara Abah belajar tentang usul fikih. Nah, terus kemudian bagaimana cara Abah ngajari saya? Nah, ini juga saya pernah cerita juga di asrama IKI waktu itu.
Nah, ini cara Abah itu juga unik. Yang pertama, Abah itu tidak suka kalau saya banyak wirid atau banyak puasa. Jadi saya itu dulu waktu masih di madrasah kan seneng wirid ini, wirid itu gitu ya. Biar bisa sakti ya, biasalah namanya anak-anak madrasah gitu. Itu Abah selalu protes. Jadi kalau saya puasa, Abah bilang, "Itu kamu puasa apa?" Saya bilang puasa sunat, puasa Senin, hari Senin. Saya bilang, "Oh gitu." Oke. Begitu besoknya diajak makan, saya bilang, "Enggak, saya masih puasa." Nah, Abah mulai curiga. Lah ini kenapa? Kok hari Selasa kamu puasa juga? Kalau puasa Nabi Daud selang-seling. Kamu puasa apa itu? Ya, saya cerita, ini saya puasa ini. Wah, marah lah. Batal. Tidak boleh. Terus, setelah habis sholat, saya wirid. Nah, kan biasa itu kita dapat wirid dari kiai, kan harus sekian, gitu. Kan namanya anak santri, kan gitu. Kata Abah kemudian, "Itu kamu wirid apa itu?" Setelah saya bilang, "Nih saya wirid ini." "Ya, jangan. Nggak usah dibaca." Kata Abah. Saya bilang, "Kenapa?" Kata Abah, "Sebagai pelajar, wirid dan amalan sunnah yang paling utama adalah baca kitab." Jadi kata Abah, daripada kamu puasa, terus kamu akhirnya jadi lapar, nggak kuat baca kitab, sementara kamu masih masa pertumbuhan, masa belajar, kamu habis sholat itu, assalamualaikum kanan kiri, ya langsung baca kitab. Jangan lagi wirid macam-macam. Terus saya kaget juga saat itu. Biasanya kan para kiai senang sekali ngasih wirid, ini Abah enggak. Nah kemudian akhirnya saya jadi malas wirid, gitu kan? Saya baca kitab aja kalau habis ini, gitu kan? Sampai kemudian saya selesai S1, terus saya S2 ke Australia, saya pulang, satu semester saya pulang mau jemput istri, terus kemudian saya sholat maghrib. Nah kebetulan perpustakaan pribadi Abah itu dulu itu di rumah yang lama itu sengaja dibuat pintunya harus masuk kamar saya. Jadi saking sayangnya Abah itu kalau mau masuk perpustakaan itu harus lewat kamar saya. Padahal saya sudah menikah saat itu. Jadi tetap harus masuk kamar saya, karena Abah mau lihat saya pegang buku atau enggak, gitu ya. Nah, Abah juga mau mendengar, dia nguping. Jadi waktu saya sholat, waktu saya sholat maghrib, Abah rupanya nengok dari kamarnya. Setelah itu saya bangun, saya dipanggil. Kata Abah, "Kenapa kamu langsung berdiri? Kok kamu tidak wirid?" Saya bilang, "Loh, sudah boleh wirid?" "Sudah," kata Abah, "sekarang sudah waktunya kamu wirid." Nah, disitulah kemudian ada masa-masanya. Jadi kata Abah, sekarang ini semua maunya wirid, semuanya mau jadi kiai. Nggak bisa. Pelajar itu wiridnya adalah baca kitab. Orang-orang kaya wiridnya adalah sedekah. Ya, kiai nanti baru kemudian wirid. Gitu. Nah, jadi dulu itu kalau saya setiap tanya, Abah itu wiridnya panjang sekali. Jadi dari maghrib, ya, sholat maghrib sampai isya itu beliau nggak bangun. Nanti tahajud juga seperti itu. Dari mulai tahajud sampai subuh beliau wiridnya luar biasa, dawam wiridnya. Saya penasaran kan tanya, Abah selama itu doanya apa aja sih? Gitu. Wiridnya apa aja? Kan saya malu juga dibilang anak kiai tapi nggak tahu wirid-wirid ini. Saya bilang, ini doanya apa sih? Saat itu Abah cuma jawab, nanti kalau kamu jadi kiai, kamu juga tahu. Gitu. Jadi beliau nggak mau. Gitu. Beliau mengarahkan agar lebih kepada dunia ilmu. Nah, sementara seringkali teman-teman di pesantren itu, di madrasah, sibuk dengan dunia kesaktian. Apalagi kalau sudah belajar wirid mahabbah. Nah, kan gitu kan ini repot. Untuk dapetin cewek-cewek. Nah, itu. Jadi saya alhamdulillah nggak tahu itu wirid mahabbah. Gitu. Nah, terus bagaimana cara Abah juga mengajari? Ya. Jadi, saya sedang baca Quran. Ya. Nah, karena beliau itu di perpustakaan beliau nguping saya baca Quran. Begitu saya baca Quran, saya sedang ngasih bacaan, tiba-tiba beliau masuk ke kamar saya. Beliau buka pintu, terus mengatakan kepada saya, "Stop. Apa yang kamu baca itu stop." Saya kaget kan. Terus kenapa, Abah? Ayat yang barusan kamu baca itu tafsirnya apa? Terus saya diam kan. Kata Abah, kalau sudah level kamu, nggak cuma ngaji, kamu harus baca tafsirnya, harus paham. Ditanya begitu, saya tutup Quran. Kalau saya masuk perpustakaan beliau. Maka saya bongkarlah kitab tafsir. Kan di pustakaan pribadi itu beliau itu banyak sekali kitab tafsir. Saya baca ini, baca itu, baca itu. Nah, sudah merasa tahu tafsirnya, saya masuk kamar beliau. Beliau sedang nunggu. Saya tanya, "Saya sudah baca kitab tafsir, jadi begini maksud ayat itu." Sebelum saya ngomong di stop lagi.
Sebentar, kata Abah. Yang kamu baca kitab tafsir apa? Nah, itu saya ceritalah, saya baca kitab tafsir Al-Manar. Nah, itu tafsir modern. Wah, kan senangnya kan baca-baca yang modern-modern. Tafsir Al-Manar begini, tafsir Al-Marogi begini. Kamu sudah baca tafsir At-Tabari? Belum. Kamu sudah baca tafsir Ar-Razi? Belum, saya bilang. Balik lagi. Bagaimana kamu bisa baca? Jadi artinya apa? Tidak boleh ilmu itu lompat. Tidak bisa kita langsung baca tafsir Al-Manar, tafsir Al-Marogi. Harus tertib. Baca dulu tafsir Bir-Riwayah itu adalah tafsir At-Tabari. Setelah paham, kita mau baca tafsir Bir-Ra'i. Baca tafsir Ar-Razi. Jadi memang harus, setelah itu kalau misalnya ingin melengkapi, ya bacalah tafsir modern. Nah, inilah cara kemudian Abah menginikan saya gitu ya. Mengajarkan. Atau kalau saya datang ke IIKI, ke kantor beliau. Habis saya dari UIN, dari YIN, saya ke kantor beliau. Nah, saat itu murid-murid beliau itu sedang di kamar kantornya, di ruang kerjanya. Terus sedang ada yang ngaji. Kenapa? Abah senang mendengarkan para mahasiswinya ngaji. Begitu saya masuk buka pintu, terus apa kata Abah? Stop, yang ngaji disuruh stop. Stop, terus dia noleh ke saya. Itu barusan ayat yang dibaca, kata Abah. Itu kenapa bacanya pakai U belakangnya? Ini sudah bicara nausorof. Itu kedudukannya apa? Kok dibaca U? Saya langsung keringat dingin, karena saya baru buka pintu, baru masuk. Dan di depan para mahasiswi IIKI yang lain. Langsung dites seperti itu. Saya langsung bilang, naibul fa'il. Kata Abah, iya benar. Wah, lega saya. Nah, jadi begitu cara-cara Abah. Kemudian Abah bilang harus siap kalau kemudian kamu sedang jalan, kamu orang tahu kamu kiai, kamu akan ditanya di pinggir jalan. Ini bagaimana pendapatnya? Ini bagaimana? Nggak bisa kemudian kamu katakan, saya baca kitabnya dulu deh ya, gitu ya. Atau saya lihat Google dulu gitu ya. Nggak bisa gitu. Jadi harus selalu mempelajari Al-Quran, mempelajari kitab-kitab fikih, kitab-kitab hadis. Nah, itu yang diinginkan sama Abah. Baik, kemudian pendapat-pendapat fikih Abah itu pada masanya sangat kontroversial. Ya. Tapi ulama mana sih yang tidak dianggap kontroversial? Sebelum saya bahas sekilas, ya, semua ulama pada masanya itu pernah dianggap fatwanya aneh dan kontroversial. Saya kasih contoh, Imam Syafi'i itu berbeda dengan jumhur ulama ketika mengatakan anak hasil zina itu boleh dikawini oleh bapak biologisnya, kata Imam Syafi'i. Karena kan dia bukan bapak, karena kan dia anak zina, tapi boleh dinikahi. Wah, ini pendapatnya bikin heboh. Para ulama lain nggak ada yang setuju. Atau misalnya Imam Malik mengatakan anjing itu suci, tidak najis. Jadi kalau kena jilat anjing itu nggak najis, itu suci, meskipun tetap harus dibasuh karena basuhnya itu ta'abudi, kata Imam Malik. Nah, ini berbeda dengan pandangan jumhur ulama. Atau misalnya, kalau kita berpuasa, terus kita berbohong, batal nggak puasanya? Jumhur ulama mengatakan nggak batal. Tapi Imam Daud Az-Zohiri mengatakan batal. Kalau sedang sholat, kemudian kita senyum, batal nggak sholatnya? Jumhur mengatakan nggak batal. Imam Abu Hanifah bilang batal. Jadi Imam Abu Hanifah berbeda dengan jumhur. Kalau kita makan daging unta, wudhu kita batal nggak? Menurut jumhur ulama nggak batal. Tapi menurut Imam Ahmad bin Hambal itu batal. Nah, maksud saya, ini semua ada pendapat-pendapat yang kita anggap aneh dari para ulama-ulama mazhab. Ada kalanya ulama A berbeda dengan jumhur. Dan dalam bab lain, dia sepakat dengan jumhur, tapi justru ulama yang lain yang berbeda dengan jumhur. Jadi hal yang biasa sebetulnya. Berbeda pandangan itu hal biasa. Jumhur belum tentu benar, jumhur ulama. Begitu juga ulama yang kontroversial belum tentu keliru. Semuanya harus dinilai dengan kekuatan dalil dan kekuatan argumentasi. Baik, ada beberapa kontroversi yang ini saya hanya cerita sekilas saja. Nanti mengenai dalilnya, mengenai apanya, nanti bisa Pak Kiai Munif dan tim pengajar yang akan menjelaskan lebih jauh. Pertama adalah soal hakim wanita. Nah, jadi banyaknya sekarang
perempuan yang menjadi hakim wanita itu salah satunya karena dukungan Abah, fatwa Abah yang membolehkan. Nah, para ulama, khususnya ulama-ulama NU saat itu protes. Kok perempuan boleh jadi hakim? Nah, ini memang terjadi perbedaan pendapat para ulama. Nah, Abah kemudian mengambil pendapat di mana di mana perempuan boleh menjadi hakim. Nah, kemudian terjadilah diskusi para ulama. Nah, ini dijelaskan dalam buku 70 tahun Abah, pembaruan ya Pak Kiai Munif yang salah satu tim penulisnya ini. Di mana saat itu Kiai Mahrus Ali Lirboyo itu menentang bahwa perempuan tidak boleh menjadi hakim gitu ya. Pendapat beliau tidak boleh menjadi hakim. Sementara Abah mengatakan boleh. Terjadilah diskusi yang sangat hot ya, berargumen. Kemudian sidang diskors. Karena suasana sudah sangat panas saat itu, sidang diskors. Terus saat diskors itulah kemudian Abah mendatangi Kiai Mahrus Ali Lirboyo. Kemudian Abah cerita, Pak Kiai, sebelum saya ke Al-Azhar Mesir, saya itu nyantri khusus berdua dengan Kiai Abbas Buntet. Saat itu Kiai Mahrus Ali terkaget-kaget. Beliau berdiri dari kursinya, langsung memeluk Abah dan mengatakan, Kiai Abbas itu adalah waliullah dan paman saya. Dipeluk oleh Kiai Mahrus. Nah, kemudian sidang skors dibuka kembali, ditanya bagaimana Kiai Mahrus? Kita lanjutkan perdebatan. Oh, nggak perlu. Kiai Mahrus, selesai sudah. Saya setuju. Perempuan boleh jadi hakim. Nah, saya belakangan tanya kepada Abah, kenapa kok Kiai Mahrus Ali berubah pendapatnya hanya karena dikasih tahu bahwa Abah belajar kepada Kiai Abbas Buntet. Kata Abah, Kiai Mahrus Ali itu bukan tidak paham perbedaan pendapat para ulama tentang boleh atau tidaknya perempuan jadi hakim. Tapi dia ingin diyakinkan bahwa pendapat Abah yang memilih boleh itu bukan pendapat sembarangan, tidak memperhitungkan dampak-dampak negatif. Ya, jadi ada unsur menjaga umat saat itu yang dipegang oleh Kiai Mahrus Ali. Nah, begitu diyakinkan bahwa Abah sebelum belajar ke Mesir belajar langsung kepada Kiai Abbas Buntet, beliau jadi yakin bahwa seorang santrinya Kiai Abbas Buntet tidak akan sembarangan memilih pendapat. Dan pasti memperhitungkan dampak pendapat itu terhadap masyarakat luas. Gitu. Jadi para kiai itu nggak cuma bicara dalil, gitu ya, tapi juga bicara bagaimana dampak suatu keputusan, suatu pendapat terhadap masyarakat. Nah, inilah cara-cara para kiai berdebat, berdiskusi. Sama. Yang kedua, yang sempat ramai itu adalah kasus dengan Pak Munawir Sazali. Nah, ini buat kawan-kawan mahasiswi, mungkin belum kenal dengan Pak Munawir Sazali, ini bekas Menteri Agama saat itu. Beliau punya paham reaktualisasi ajaran Islam ya, Pak Kiai Munif ya. Satu sempat ramai dari Pak Munawir. Jadi hukum waris itu diubah. Beliau mengatakan kenapa kok perempuan dapat setengah gitu ya. Jadi beliau punya pendapat seperti itu. Ingin bukan saja pembaruan, tajdid, tapi sudah reaktualisasi ajaran Islam. Para kiai banyak yang marah. Nah, Abah juga mengatakan, wah ini nggak ada dasarnya ini pendapatnya Pak Munawir Sazali. Nah, tapi caranya bagaimana? Caranya adalah Abah kasih dalilnya, kasih kaidahnya. Maka Abah jelaskan kepada Pak Munawir bahwa ada kaidah tentang maslahat dari Imam At-Tufi. Bahwa kalau nas dengan maslahat bertabrakan, maslahat dimenangkan. Nah, ini Pak Kiai Munawir senang sekali. Karena mendapat, bukan dukungan sebetulnya, mendapat bantuan kaidah. Kenapa? Karena seperti saya bilang tadi, jangan coba-coba berpendapat di depan Abah kalau tidak punya kaidahnya. Jadi, kalau tidak ada cantolan ke belakangnya, kaidah fikihnya, kaidah usulnya, aqwalul ulamanya, ya, itu namanya ngarang, ya, intelektual nggak boleh ngarang, gitu kan? Nah, maka kemudian Abah cantolkan pendapat Pak Munawir itu ke kaidah Imam At-Tufi. Apakah Abah setuju dengan Imam At-Tufi? Enggak, gitu ya. Abah kemudian menjelaskan lebih jauh tentang penerapan kaidah aplikasi Imam At-Tufi itu seperti apa, ya. Tidak bisa sembarangan juga menggunakan kaidah Imam At-Tufi itu. Nah, kemudian yang juga sempat ramai itu adalah soal lemak babi. Ya, itu
saat itu ada berita bahwa Denko, ya susu Denko, masih ada nggak produk Denko itu sekarang? Susu Denko itu mengandung lemak babi, ada penelitian. Nah, kemudian orang heboh saat itu. Dan juga Indomie, ya saat itu Indomie juga dianggap mengandung lemak babi. Saat itu rame. Nah, kemudian Abah mengeluarkan pendapat bahwa selama belum ada hasil laboratorium yang valid tentang isu itu, betulkah mengandung lemak babi atau tidak, maka kembali kepada hukum asal. Inilah istishab. Kembali hukum asal sehingga hukumnya ya halal. Sampai kemudian terbukti belakangan bahwa memang ada lemak babi. Jadi tidak bisa hukum itu berdasarkan isu. Gitu ya. Nah, sama saja para ulama fikih pun sudah membahas. Jadi kalau misalnya kita sholat, kita sudah sholat 2 rakaat, terus kemudian pada rakaat berikutnya kita bingung, ini kita rakaat ketiga atau rakaat keempat ya? Ya kembali ke hukum awal, yang sudah yakin rakaat kedua, maka rakaat kedua kita itu. Ini istishab ya. Jadi ini salah satu kaidah dalam hukum Islam. Nah, jadi sebetulnya pendapat Abah berdasarkan kaidah usul gitu. Kalau sudah ada buktinya, maka berubah hukumnya. Tapi kalau belum ada, ya kembali kepada hukum awal. Nah, ternyata setelah ada penelitian berikutnya, ya memang tidak ada lemak babinya. Nah, rupanya peneliti yang pertama itu, dia ada orang yang bermain, yaitu ditambah-tambahkan daftar produk yang mengandung lemak babinya. Jadi kalau kita tuh sekarang ada hoax-nya ya, berita hoax ya, berita hoax-nya itu ditambahkan daftarnya. Dia hanya meneliti beberapa produk, tidak sampai semua produk, tidak sampai ke mie rebus, tidak sampai ke lemak babi, tapi kemudian beredar daftarnya lebih panjang dari yang dia teliti. Jadi memang hanya isu. Setelah diteliti kemudian memang ternyata tidak ada. Wah, tapi orang ramai sekali. Saya masih ingat saat berita itu, para wartawan nanya ke Abah, berarti berani minum susu Denko itu? Kalau memang dianggap halal, tidak ada lemak babinya. Iya. Maka kemudian Abah minumlah susu Denko yang disediakan saat itu. Nah, itu kemudian heboh. Saat itu telepon rumah berbunyi dan saya mengangkat. Rumahnya Ibrahim Hussein, ya betul, saya bilang, selamat minum babi. Selamat makan babi. Wah, gitu. Jadi dimaki-maki seperti itu. Nah, padahal tentu Abah tidak pernah mau makan babi. Nah, ini hanya bicara kaidah usul fikih. Nah, kemudian yang ramai terakhir itu adalah masalah porkas. Porkas belakangan berubah menjadi SDSB. Jadi ada lotre, semacam lotre, yang kemudian kita memilih angka untuk kemudian sumbangan ke olahraga saat itu ya. Nah, itu para ulama mengatakan itu sama dengan judi, ya sama dengan judi, dengan maisir gitu ya. Nah, tetapi kemudian Abah menjelaskan sehingga menulis buku Mahwal Maisir, apakah judi itu? Gitu. Jadi sebelum kemudian dibahas tentang porkasnya, kita bahas dulu hukum judinya. Nah, orang kemudian rame, ini karena orang nggak paham logika fikihnya. Jadi gini, babi itu haram, ya semua sepakat, babi itu haram. Tetapi apakah produk Denko itu mengandung lemak babi atau tidak? Itu pertanyaannya. Semua sepakat, riba itu haram. Ya. Tidak ada ulama yang membolehkan riba. Riba itu haram. Apakah bunga bank itu riba atau tidak? Itu pertanyaan fikih. Judi itu haram. Semua sepakat, judi itu haram. Ya. Tapi apakah porkas atau SDSB atau lotre itu termasuk judi atau bukan? Nah, itu pertanyaan fikih. Nah, namanya fikih tentu orang bisa berbeda pandangan. Nah, Abah mengatakan bahwa itu bukan judi. Karena tidak sesuai dengan ilat larangan judi ya, yang disampaikan oleh Imam Syafi'i. Yaitu ilatnya itu harus berhadap-hadapan. Jadi orang main judi yang dulu diharamkan itu adalah dia main berhadap-hadapan. Ya, misalnya main catur, main kartu, terus pakai duit, ya, main badminton, pakai duit itu berhadapan. Maka itu haram. Kenapa? Karena dengan berhadapanlah bisa masuk ke hikmah pelarangan judi, yaitu akan terjadi pertengkaran biasanya. Nah, karena kalau pakai lotre, ya, itu dia tidak berhadapan, maka Abah kemudian mengatakan ini tidak judi.
Nah, ini pendapat. Boleh setuju, boleh tidak setuju. Tapi bahwa pendapat beliau dibuktikan secara ilmiah, ada buku yang beliau tulis, ya, pakai Munif juga terlibat dalam penulisannya, dan juga ada kaidah-kaidah yang dipakai. Oke, itu pendapat Abah. Nah, sekarang bicara karomah. Nah, ini kalau kita bicara kiai, maka harus ada juga kita bicara karomahnya. Nah, yang pertama itu saya ingin cerita, ada satu orang kiai yang dianggap wali di kalangan Nahdlatul Ulama. Kiai Imam Muslim, ya. Kiai Muslim Imam Puro, Mbah Lim. Ini salah satu kiai hostnya Gus Dur. Nah, putrinya beberapa bulan lalu meninggal. Nah, putrinya ini adalah mahasiswi IIKI. Nah, kemudian sewaktu Mbah Lim itu datang ke IIKI, bertemu dengan Abah, kanan sambil nengok anaknya, maka Mbah Lim itu ketemu Abah cium tangan. Dan kemudian ketika anaknya bicara, menjelaskan kepada bapaknya, ini rektor kami, terus sedang bicara, tiba-tiba dimarahi oleh Mbah Lim. Kalau bicara di depan Pak Rektor, baca salawat dulu, tidak boleh sembarangan. Mbah Lim. Nah, padahal Mbah Lim ini dianggap adalah salah satu wali di kalangan NU. Saya dekat dengan keluarga Mbah Lim, saya juga pernah ziarah ke makamnya Mbah Lim. Jadi hubungan kami sangat akrab, meneruskan hubungan keakraban orang tua kami. Nah, di situ artinya jangan disangka bahwa kemudian ahli fikih itu tidak punya karomah, tidak punya kekuatan spiritual. Gitu ya. Orang-orang seperti Mbah Lim yang bisa melihat, yang kemudian sangat menghormati, dan Abah pun menghormati Mbah Lim. Nah, ada beberapa contoh karomah yang ada pada Abah. Dulu itu ada mahasiswa PT IKI angkatan awal yang juara 1 MTQ internasional. Saya lupa namanya siapa ya. Dan ada dong-dongnya di belakang itu kalau nggak salah ya. Siapa nama juara M1 PT IKI dulu itu. Nah, itu waktu ke Mekah berkompetisi, ya, itu Abah selalu mendoakan agar mahasiswanya ini bisa menang, bisa juara. Nah, jangan sampai salah baca, jangan sampai kemudian keliru, gitu. Selalu didoakan karena membawa nama Indonesia saat itu. Nah, kemudian subuh di Indonesia saat itu, Abah kemudian habis subuh, Abah mendengar suara anak ini sedang mengaji. Padahal dia ada di Mekah saat itu, sedang lomba. Maka Abah mengatakan, wah, juara 1 ini. Jadi begitu kemudian dikasih tahu, bilang, oh ya, saya sudah tahu duluan bahwa dia akan juara. Jadi bisa dibayangkan bagaimana jarak yang jauh antara Mekah dengan Ciputat saat itu, gitu. Tapi Abah bisa mendengar, karena saat itu untuk diberi isyarat, diberi kabar, masa PDIK juara 1 MTQ internasional saat itu. Saya pun juga pernah mengalami. Saya pernah ceramah Ramadan di IIKI saat itu, ya, terus oleh senat mahasiswa IIKI itu saya dikasih dikasih hadiah. Ya, saya lupa hadiahnya, baju koko apa sarung begitu ya. Nah, terus dalam hati saya mengatakan, wah, ini saya sudah banyak punya sarung atau punya baju koko ini. Jadi saya mau kasih ke mertua saya. Besoknya saya mau kasih ke mertua saya. Jadi saya bawa pulang lah. Terus tiba-tiba kemudian sampai kamar saya, Abah yang tidak tahu, ya, karena tidak ikut hadir ke IIKI, tidak tahu peristiwa itu, dan juga tidak ada orang tahu, karena saya hanya batin saja bahwa saya mau ngasih hadiah ini kepada mertua saya, hasil dari bukan salam tempel, dari paket dari senat mahasiswa IIKI. Tiba-tiba Abah manggil saya ke perpustakaannya, saya baru masuk kamar, saya masuk, terus Abah mengatakan gini, al-hadiyatu la tuhda. Saya kaget. Gitu. Hadiah itu tidak boleh dihadiahkan lagi. Saya bilang, maksudnya apa, Abah? Kata Abah, nggak tahu. Abah cuma ngasih tahu itu aja sama kamu. Al-hadiyatu la tuhda. Saya kaget, oh berarti saya nggak boleh barang hadiah ini saya hadiahkan lagi, gitu. Gitu kan.
Jadi ya kalau mau ngasih mertua itu ya beli yang baru lah gitu. Masa pelit amat mau ngasih mertua aja sampai nunggu hadiah dari IIKI begitu. Ya, tapi itu kejadian. Ya. Bahkan ketika saya konfirmasi apa konteksnya kok ngomong itu, beliau juga nggak tahu. Gitu. Ya mungkin saat itu terlintas tiba-tiba manggil saya dan ngomong seperti itu. Dan itu semua karena ikhlasnya beliau. Beliau cerita ada satu pengusaha yang memberikan sumbangan kepada beliau. Dia berikan amplop, karena habis ceramah dikasih sumbangan dan lumayan besar. Terus kemudian Abah bilang, oh ini berarti buat IIKI. Maka suruhlah Pak Ridwan Sanusi, ya almarhum Pak Ridwan, saat itu disuruh untuk buat surat pernyataan terima kasih dari IIKI kepada orang kaya pengusaha ini. Yang Abah habis ceramah di rumahnya. Terus begitu disampaikan, pengusaha itu telepon Abah. Loh tidak, itu maksudnya buat Pak Kiai. Gitu. Kata Abah, karena tidak disebut dan orang taunya saya rektor IIKI, saya khawatir. Saya sebetulnya ini buat IIKI, bukan buat saya. Gitu. Jadi daripada saya salah, saya serahkan kepada IIKI. Karena akad ngasihnya itu tidak jelas, hanya ngasih saja, gitu kan. Nah, terus apa kata pengusaha itu? Ya sudah Pak Kiai, kalau gitu buat Pak Kiai kami kirim lagi. Nah, gitu kan. Jadi akhirnya kata Abah apa? IIKI dapat, Abah dapat. Nah, prinsip keikhlasan ini juga terjadi dengan saya. Ya, ini saya dapat pelajaran yang luar biasa dari Abah. Jadi pas bulan Ramadan, ada tamu yang datang ke rumah. Tamu datang ke rumah, itu kasih uang amplop, ya, kemudian saya dipanggil Abah, saya suruh hitung berapa. Saya masih ingat, 2,5 juta. Saat itu besar sekali, duit 2,5 juta. Sekarang masih gede juga sih, ya, buat beli pulsa lumayan. Ya. Nah, 2,5 juta dari amplop itu. Terus kemudian Abah saya mengatakan, ya ini buat kamu. Nah, ngasihnya ke saya. Ibu dengar dari dapur. Ibu dengar, ibu protes. Nah, kata ibu, kenapa kasih ke Nadirsa? Ini mau lebaran. Saya mau beli banyak buat beli bahan kue, buat ini, buat itu. Wah, kata ibu gitu kan. Terus Abah saya ketawa. Abah saya bilang, ya saya sudah kasih ke Nadirsa. Sekarang terserah Nadirsa. Bagaimana? Ini ibu kamu mau juga. Terus kata saya, ya nggak apa-apa, buat ibu saja. Saya kasih ke ibu. Itu kan ibu mau. Terus kata Abah, wah bagus kamu ya. Kamu kasih ke ibu, kamu dahulukan ibu. Iya Abah. Besoknya, ini nggak pakai lama. Besoknya, datang tamu lain. Ngasih amplop lagi. Saya dipanggil lagi oleh Abah. Hitung, kata Abah. 5 juta. Terus, ibu saya dipanggil. Kata ibu saya? Kata Abah, sudah dapat kemarin ya, amplop 2,5 juta. Nah, yang ini buat Nadirsa. Hahaha, gitu kan? Ya. Jadi ibu saya nggak bisa ngomong, gitu. Karena kan sudah minta duluan kemarin, kata Abah. Maka saya dapat 5 juta. Kata Abah apa? Itu karena kamu ikhlas, kamu ngasih ke ibu kamu. Sehingga sekarang kamu dapat amplop, lebih banyak lagi 5 juta. Udah. Selesai cerita, belum. Besoknya ada yang datang lagi. Datang lagi ngasih amplop lagi ke Abah. Saya dipanggil lagi, hitung, kata Abah. Berapa? 7,5 juta. Kata Abah, nah sekarang baru buat Abah. Nah, gitu. Jadi karena kamu ikhlas, ngasih ke ibu, ya kamu dapat 5 juta. Abah karena ikhlas mendahulukan kamu dan mendahulukan ibu, Abah dapat yang lebih gede, 7,5 juta. Kemudian Abah bilang, disitulah kuncinya ikhlas. Terakhir, terus Abah bilang apa? Masih kamu nggak mau jadi kiai? Karena dulu tuh saya nggak mau jadi kiai, saya disuruh jadi kiai, saya nggak mau. Gitu ya. Nah, disitulah Abah ngajarkan soal keikhlasan, ya, soal rezeki itu betul-betul tangan Tuhan, dan kalau kita ikhlas, kita mendahulukan yang lain, kita nggak akan dikurangi oleh Allah, kita dapat itu. Nah, ini luar biasa. Abah juga ngajarkan kepada saya, sama harta itu tidak perlu kita kebendaan. Seringkali kalau beliau itu ngajari ke anak-anaknya juga gitu, tidak boleh materi, kebendaan. Minallah ilallah, dari Allah kembali kepada Allah. Saya itu sampai bosen, ya waktu itu ya masih muda itu kan diceramahin begitu terus bosen juga. Saya sampai bosen. Ini dikit-dikit minallah ilallah. Tidak boleh kebendaan, tidak boleh nyari materi. Nah, akhirnya saya penasaran juga gitu. Ini cuma bisa ngomong aja, Abah ini atau gimana gitu. Nah, satu saat saya itu diajak rame-rame, ada tante-tante dari Sumatera datang, kita makan
diajak makan rame-rame di Roxy dulu, makan sop kaki kambing di Roxy, di apa, ajak tante Abah, ajak semua, adik-adik ibu apa diajak. Nah pas sampai di sana habis makan, saya duluan masuk mobil sama satu tante, ternyata di mobil saya lihat ada pulpen Abah. Abah punya pulpen yang dia senang sekali, pulpen itu. Ya, hadiah orang, pulpennya sangat senang. Pulpennya jatuh. Terus saya bilang sama tante saya, diem-diem ya, saya mau umpetin. Saya bilang, nah saya punya kesempatan. Mau tahu ini Abah cuma ngomong aja atau betul dipraktekkan? Saya umpetin pulpennya. Kemudian Abah datang masuk ke mobil, Abah bilang, kok pulpen Abah jatuh? Ada yang lihat pulpen Abah? Kita diem semua di mobil. Tante itu saya pegang tangannya, nggak boleh ngomong gitu kan. Saya kasih kode, diem. Terus Abah keluar lagi, jadi bolak-balik Abah itu menyusuri jalan dari warung sop kambing itu sampai ke mobil, itu ngelihat di jalan, siapa tahu pulpennya jatuh itu, karena ikhtiar kan mencari. Jadi kita semua di mobil masih nunggu dan saya tetap diam. Saya tidak ikut bantu nyari, saya juga diam saja di mobil, gitu kan. Masuk mobil, kemudian Abah bilang, sudah pulang kita sekarang. Terus bagaimana pulpennya? Kata Abah, ya saya sudah cari, ikhtiar nggak ada, ya sudah. Minallah ilallah. Jadi memang diterapkan langsung. Saya katakan, Abah ini pulpennya. Kata Abah, loh kenapa kamu nggak kasih tahu dari tadi? Gitu kan. Tidak marah juga ke saya. Tante saya ini bilang, aduh saya udah dari tadi mau ngomong, gitu kan. Mau ngasih tahu gitu, pulpennya ada di sini. Gitu. Tapi di situ saya mendapatkan keyakinan bahwa beliau nggak cuma berteori. Jadi sesuatu yang beliau sayangi, senangi, hilang, dia sudah usaha cari nggak ada. Minallah, inallah. Sesuatu yang dari Allah, kembali kepada Allah. Nah itu pelajaran buat saya. Walaupun saya ngetes, gitu ya, ngetes isengnya anak muda gitu ya, tapi saya sangat membekas seperti itu. Nah terakhir itu ada karma beliau satu lagi, ini diceritakan kepada kakak saya ini, yaitu beliau itu sempat didatangi malaikat maut sebelum wafat. Nah, jadi malaikat maut itu datang sekitar 8 bulanan ya sebelum Abah wafat itu, didatangi terus ditanya. Ketemulah dengan malaikat, terus Abah tanya, Anda siapa? Oh, saya Israel. Kemudian ditanya oleh Abah, oh, apa datang ini sudah mau mengambil saya? Sudah waktunya kah? Terus Israel mengatakan, belum. Masih ada tugas. Jadi kapan, kata Abah? Nanti diberi tanda. Nanti diberi tanda. Jadi memang para ulama itu sampai seperti itu ya. Masalah kapan wafat itu malaikat bisa datang dan kemudian bisa berdialog. Nah, makanya setelah beberapa saat beliau kemudian sakit parah, saat itu di Singapura ya. Di Singapura kemudian banyak sekali cerita-cerita yang luar biasa saat beliau sakit di rumah sakit. Beliau kemudian melihat banyak yang datang ya secara gaib. Ya. Beliau bertanya kepada saya, itu siapa yang di belakang kamu? Saya bilang nggak ada, Abah, saya sendiri. Gitu. Tidak, tadi ada di belakang kamu. Terus atau ketika itu kakak saya menemani, terus Abah juga cerita, oh itu ada orang sudah keluar sekarang. Abah lihat, ada yang datang menjenguk dan seterusnya. Saat itulah kemudian saya paham, berarti tandanya sudah ada, bahwa memang sudah waktunya kemudian beliau hendak berpulang. Nah, setelah wafat pun juga banyak karamah beliau, dan ini sesuatu yang sangat aneh gitu ya. Saya jarang cerita ini, saya cerita hanya kepada para mahasiswa IGI gitu, dan juga kepada beberapa kiai. Gitu. Jadi setelah wafat itu, Abah itu sering hadir dalam mimpi, sering mengajarkan saya banyak hal. Gitu. Jadi saya sempat ditanya oleh Roy Surya PW Jawa Tengah misalnya, karena beliau penasaran, beliau tanya gitu. Saya katakan iya. Jadi memang Abah berapa kali hadir, dan juga guru-guru Abah juga hadir. Lewat wasilah Abah itu juga hadir, kemudian mengajari, memberitahu hal-hal yang mengenai pelajaran mengenai apa. Jadi sampai sekarang saya masih bisa belajar sama Abah dengan cara yang memang luar biasa. Saya kira itu saja dari saya. Ya, kita buka tanya jawab, kita ngobrol saja. Ya, jadi mudah-mudahan ada manfaatnya ini. Ini sudah
Sudah jam 12.34 di sini. Di sana jam berapa ini? Jam 9:30 ya? Oke, kita jawab. Ini Mbak Sofi. Angkat tangan. Silahkan Mbak Sofi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus Nadir. Izin bertanya, Gus. Jadi kan ada quote mengatakan bahwa keberhasilan seorang laki-laki ini tidak terlepas dari peran seorang perempuan ataupun istri gitu. Nah, kita sebagai perempuan tentu memiliki harapan untuk ke arah sana. Nah, dengan aktivitas Kiai Ibrahim yang tadi dikatakan sangat sibuk di luar, bagaimana sih peran ibunya Gus Nadir gitu menurut pandangan Gus Nadir? Itu untuk pertanyaan pertama. Untuk pertanyaan kedua, saya tertarik dengan cerita Gus Nadir tadi dengan larangan Abah untuk membaca terlalu banyak wirid ataupun puasa. Lalu bagaimana kita sebagai mahasiswa yang memiliki tanggung jawab untuk terus memurojaah hafalan juga, tapi kita memiliki kewajiban untuk meningkatkan kemampuan literasi baik terkait Al-Quran maupun tidak. Bagaimana menyeimbangkan hal tersebut, Gus? Terima kasih. Ya, yang pertama ya, peranan ibu. Ini kan ada ungkapan di balik lelaki sukses itu kan ada perempuan tangguh ya di belakangnya, kan gitu ya. Balik lelaki sukses ada perempuan tangguh di belakangnya. Sama saya ubah itu kalimatnya. Saya bilang di balik lelaki sukses biasanya ada mantan yang menyesal. Gimana? Cocok ya? Ya, cocok ya. Tiba-tiba mantan-mantan saya itu menyesal semua itu. Kenapa nggak jadi sama saya gitu? Jadi itu ledek-ledekannya begitu. Ya, peranan ibu. Nah, ibu ini memang luar biasa dalam menjaga Abah. Ya, ibu itu kalau ada wartawan itu telepon Abah di saat Abah lagi istirahat, wah itu habislah sama ibu itu. Ya, itu bakal diceramain sama ibu. Karena wartawan itu kan suka nanyanya suka nggak tahu ini gitu. Malah kadang-kadang ibu tuh suka iseng kalau wartawan sudah tanya, udah jam berapa telepon, sementara Abah lagi tidur, ini jam berapa kata ibu. Tahu nggak saudara ini jam berapa gitu. Ini kan waktunya Pak Kiai istirahat. Emang nanyanya apa sih? Mau nanya apa sih? Kata ibu. Terus wartawan bilang, saya mau tanya begini. Ya kok gitu aja ditanya ke suami saya juga bisa jawab kata ibu gitu. jadi nah kebetulan juga ada beberapa wartawan yang nanya itu teman saya gitu. Jadi mereka cerita ke saya, waduh katanya kalau telepon ke rumah yang ngangkat Abah katanya ramah sekali, sudah ngangkat ibu katanya gitu. Sama itu istrinya Nurholis Majid juga gitu. Dulu itu saya telepon Nurholis Majid ya, almarhum Cak Nur, saya telepon dari Australia, yang ngangkat istrinya. Ya ngomel lah dia gitu kan, ini kan ada perbedaan waktu ya antara jam di Australia dengan jam di Indonesia, rupanya sedang istirahat. Jadi memang kadang-kadang umat ini kan tidak tahu waktu. Tokoh ini seringkali diperas waktunya, sehingga banyak kiai-kiai yang masih muda sudah meninggal. Karena makanan yang nggak diatur, ya gizinya nggak dijaga, gitu kan. Terus juga istirahatnya juga tidak jelas, gitu. Semua. Nah, sementara ibu itu menjaga makanan Abah, menjaga kemudian waktu istirahat Abah, gitu. Itu harus dijaga. Dan di samping itu, ibu itu adalah kritikus nomor 1 Abah, gitu. Jadi kalau kemudian Abah itu dulu itu kan TV swasta belum ada ya, TV masih hitam putih gitu. Dan kalau Abah sering tampil di TV, itu Abah ngasih tahu, Abah diwawancara akan disiarkan di TV. Wah, kita sudah nonton semua nih, sudah siap nonton Abah. Selesai tampil, wah kita memuji-muji Abah, wah Abah tadi bagus penjelasannya begini. Ibu komentarnya pasti mengkritik. Nah, gitu. Jadi ibu mengatakan, oh itu tadi ngomongnya kurang jelas, harusnya agak gagah dikit duduknya, agak begini. Wah, jadi habislah Abah itu dikritik sama ibu, gitu kan? Ya, kita mau aja gitu. Sementara kita masih kecil senang-senang melihat Abah di TV, ada di TV gitu. Jadi ibu sangat kemudian menginikan Abah gitu. Atau kalau Abah misalnya pakaiannya sudah tidak bagus, sudah apa, ibu juga akan protes. Kata ibu, ini pakaiannya kenapa tidak necis, tidak apa, harus jaga penampilan, jaga apa gitu. Sementara Abah ya layaknya kiai ya cuek saja gitu ya. Kadang-kadang baju batik nggak dicuci-cuci itu misalnya gitu ya, sampai ibu bawa ke laundry buat cuci. Walaupun pernah juga Abah ngomel juga sama ibu. Kenapa
Abah sudah bilang peci Abah jangan dijemur, nanti hujan gitu. Sama ibu, ini udah bau pecinya gitu kan. Dijemur, hujan beneran gitu kan. Jadi kata Abah tuh kan, Abah udah bilang gitu kan, kena hujan. Kata ibu, ya lupa diangkat gitu, ternyata hujan gitu kan. Nah itulah kemudian peranan ibu, dan itu sejak ibu mendampingi Abah kuliah di Al-Azhar. Gitu. Jadi banyak sekali dulu itu kawan-kawan Abah yang suka datang ke rumah dan selalu Abah minta dijamu dengan makanan yang enak-enak. Gitu. Saya ketemu sama sahabat Abah Kiai Maki Rofi'i. Ini juga dosen Pak Kiai Munif di PT IKI dulu ya, Pak Kiai Maki Rofi'i. Terakhir itu Rois Surya PBNU beliau. Waktu beliau sudah pensiun di Cirebon, saya sempat ngaji usul fikih, berdua beliau datang. Itu beliau cerita gitu, wah katanya saya itu kalau sudah ke rumah dimasakin sama ibu, ya, itu enak sekali gitu. Jadi memang dari dulu ibu juga selalu menjaga agar kawan-kawan Abah yang datang berdiskusi itu juga merasa nyaman di rumah, disiapkan juga makanan, gitu ya. Selalu mendukung karir Abah. Kita tidak kemudian merasa ini kenapa sih kok nggak pulang-pulang, gitu ya, ngurusi umat saja, gitu, nggak pernah ngurusin keluarga. Enggak, ibu selalu nunggu Abah sampai pulang, ya, nunggu. Bahkan sempat ada cerita lucu juga, sewaktu ibu saya sudah sepuh dan sudah mulai lupa, gitu, ibu saya itu sempat telepon saya ke Australia, gitu, ngotot sama kakak saya minta telepon ke Australia. Terus saya pikir ada apa ibu, gitu. Ibu mau tanya gitu, kenapa Abah nggak pulang-pulang? Padahal Abah sudah meninggal saat itu, karena lupa, karena ibu sudah mulai pikun gitu ya. Kenapa ibu tunggu-tunggu? Apa salah ibu? Kok Abah nggak pulang-pulang ke rumah? Apa gitu? Nah, padahal Abah sudah meninggal saat itu. Gitu. Jadi kenapa? Itu karena ibu sudah terbiasa menunggu Abah pulang. Gitu ya. Jadi ibu tuh tidak bisa tidur nyenyak, tidak apa kalau Abah itu belum pulang ke rumah. Dan itu terus sikap itu terus berjalan gitu ya. Nah, jadi memang itu peranan dari ibu. Yang kedua pertanyaan tentang wirid tadi. Jadi jadikanlah Quran sebagai wirid, gitu ya. Dengan demikian kita para mahasiswa IIKI bisa terus menjaga hafalannya. Sementara riadoh-riadoh yang lain nggak apa-apa, silakan dijalani. Tapi yang paling penting intinya sebetulnya dari cerita wirid itu bukan soal nggak boleh wiridnya, gitu. Tapi harus ada amalan prioritas. Sesuai dengan perjalanan hidup kita. Ada skala prioritas dalam beramal. Jadi tidak bisa kemudian di saat kita sedang masih di masa-masa pertumbuhan, masa butuh gizi, terus kemudian disuruh puasa Nabi Daud. Ya kurang gizi lah itu anak, nggak bisa menghafal lah dia. Gitu kan. Tapi kalau kemudian sudah tingkatan dewasa, sudah matang, sudah tahu langkah-langkahnya, ya memang riyadhah itu harus dilakukan. Itu senjata kita, gitu. Itu amalan kita. Ya. Karena itu memang tidak mungkin tidak punya wirid ketika kita kemudian hendak menuntut ilmu. Gitu. Saya pun ketika kuliah di Australia pun, ketika sudah dibolehkan wirid tadi itu, gitu, ya banyak riyadhah, banyak amalan yang juga saya lakukan. Baik, itu jawabannya. Oke, yang berikut Nur Azizah Trijayanti. Baik, terima kasih Prof atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang mendengar cerita dari Prof tentang sosok Abah itu rasanya mengharu biru gitu ya. Tercabik-cabik kayak merindukan kehadiran sosok seperti beliau di tengah-tengah kita gitu. Dan terima kasih banyak Prof sudah menyempatkan waktu menceritakan kisah hidup Abah pada kesempatan ini. Saya juga dari tadi ya berkaca-kaca ya nahan nangis karena rindu dengan sosok seperti itu. Dan yang ingin saya tanyakan, insya Allah ya pribadi Abah ini adalah salah satu yang Allah cintai begitu ya Prof. Dan insya Allah dari sejarah kehidupannya sampai akhir zaman pun insya Allah selalu membawa teladan dan manfaat buat siapapun yang masih hidup. Dan saya ingin bertanya apakah sudah ada proyek kepenulisan tentang biografi beliau untuk dijadikan buku, ataukah kalau misalnya belum, bisakah ada tim yang yang mengerjakan proyek itu, mungkin kolaborasi antara mahasiswi dan juga para dosen
yang juga lulusan IIKI begitu, untuk agar kisah beliau bisa diabadikan di buku dan bisa kita baca kapanpun begitu, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini saya kira bagus sekali dari pertanyaannya, ya. Jadi memang sudah ada buku 70 tahun beliau, ya. Tapi memang ini ingin diterbitkan kembali. Ini memang harus dicek ulang kesalahan-kesalahan kecilnya, salah tulis, dan juga harus ditambahkan. Ini memang butuh kerja bersama, ya. Buku fikih perbandingan beliau, ya, tentang pernikahan itu juga baru jilid pertama, jilid keduanya belum selesai. Itu saya nyari naskah jilid keduanya yang dulu sempat dikonsep di masa Pak Kiai Munif dan Pak Kiai Hasanuddin, belum ada. Mungkin bisa kita, kalau ketemu naskahnya itu bisa kita lanjutkan, karena beliau rencananya sampai 3 jilid. Nah, ini karena itu saya setuju tadi usulannya agar ada kerjasama antara para mahasiswi IIKI dengan para dosen, para alumni IIKI, ya, untuk kemudian menerbitkan ulang tulisan-tulisan karya-karya beliau, gitu. Dan saya kira ini bukan semata-mata hendak ingin mengkultuskan beliau, bukan, saya kira, karena ada ilmu banyak dari yang beliau sampaikan, gitu. Dan saya sendiri sempat menulis buku tentang ngaji fikih, itu saya tulis nama beliau sebagai pengarang. Ya, itu tulisan saya, tetapi kemudian karena apa yang saya pelajari tentang fikih itu saya dapatkan dari beliau, maka saya minta dengan penerbit bahwa nama abah saya ditulis sebagai penulis pertama, saya penulis kedua, gitu. Bahkan di buku ngaji fikih itu nama abah ditulis lengkap dengan gelar, nama saya nggak pakai gelar apapun, hanya nama saja, gitu. Sampai kemudian penerbit dan juga sejumlah kiai protes kenapa saya nggak pasang gelar. Saya bilang, ya dalam literatur tasawuf itu seperti Ibnu Arabi, Jalan Rumi itu ada ungkapan cahaya lilin tertunduk malu berhadapan dengan cahaya mentari. Jadi saya itu cuma lilin, beliau itu cahaya mentari. Jadi makanya kemudian ketika menulis satu buku bersama itu, saya dahulukan beliau. Nah, karena itu saya setuju usulan tadi, ya. Mungkin nanti bisa ditindaklanjuti oleh pihak IIKI usulan tersebut. Saya kira bagus sekali. Terima kasih. Ya. Oke, apa nih? Isatami Aulia. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gus. Waalaikumsalam. Izin bertanya, ini saya lebih ke pendapat pribadi dari Gus Nadir, perihal pesan apa dari Abah yang paling berkesan sampai Gus Nadir ini memilih berkiprah di keilmuan Barat sampai sekarang, ya, Gus. Selanjutnya, yang kedua, juga pesan untuk teman-teman dari IIKI. Beberapa kali dari petinggi-petinggi IIKI itu bilang kalau kami ini agak kurang percaya diri, gitu, Gus. Walaupun memiliki keilmuan yang luas, maksudnya cita-cita dari Abah sendiri mendirikan IIKI itu untuk mencetak perempuan yang berkualitas. Nah, tapi mungkin yang saya pribadi rasain itu masih agak kurang percaya diri, gitu, Gus. Bagaimana ya, Gus? Itu aja. Terima kasih. Wassalamualaikum. Ya, terima kasih. Yang pertama, kalau ada dua pesan Abah yang menarik. Yang pertama adalah untuk keluarga, ya. Jadi sewaktu Abah sedang saat-saat beliau sakit parah, gitu ya, menjelang kematian beliau, itu sempat kemudian kakak saya Nadra itu tanyakan kepada Abah, bagaimana dengan institusi yang Abah bentuk. Jadi Abah itu dulu mendirikan IAIN Palembang, ya, sebagai rektor pertama, kemudian PT IKI rektor pertama, IKI PT itu bagaimana? Nasibnya bagaimana ini, begitu, lembaga-lembaga itu. Jawaban Abah menurut saya sangat luar biasa. Abah mengatakan itu semua adalah milik umat.
Jadi beliau tidak pernah mengklaim sebagai milik pribadi. Itu semua milik umat. Sehingga banyak sekali orang-orang itu kalau mendirikan lembaga, kampus atau pesantren atau apapun namanya, itu yang menonjol ada yang ditonjolkan adalah pendirinya. Itu ya, baik dari segi namanya, gitu ya, maupun yayasannya, keluarganya itu biasanya dari pendiri. Nah, sementara Abah mengatakan ini milik umat. Artinya, kalaupun keluarga mau terlibat, itu semua karena keluarga bagian dari umat. Gitu ya. Jadi bukan berarti keluarga tidak boleh terlibat, tapi keluarga bagian dari umat, ya maka ya sama-sama merawat ini semua. Nah, disitulah keikhlasan beliau lagi, ya betul-betul berkhidmat pada umat. Nah, sementara untuk pesan pribadi ke saya, jadi beliau itu berpesan kepada saya agar ini bahasa beliau begini, kamu itu harus jadi khodimul ilm, jadi pelayan ilmu, khodimul ilm. Karena Abah ini hanya khodimul fiqh, ya, pelayan fikih. Abah itu taunya hanya fikih aja. Nah, sementara kamu itu harus tahu banyak, harus menjadi khodimul ilm. Makanya kemudian saya senang sekali kuliah, gitu ya. Saya waktu S1 pagi di Fakultas Syariah, sore di Fakultas Hukum. S2 saya double, S3 saya double, setelah itu saya mau postdoc lagi gitu ya. Hampir aja saya ngambil PhD yang ketiga, sudah dapat beasiswanya. Tapi kemudian saya batalkan, nggak jadi gitu. Karena saya senang sekali sekolah dan juga belajar bidang-bidang yang berbeda. Itu tadi karena pesan beliau agar menjadi khadimul ilm gitu ya. Nah, ini juga pesan itu juga diikuti oleh kakak saya ini. Bunda Jematul Faiza ini kan S1, S2, S3-nya beda-beda semua itu bidangnya. S1-nya hukum, S2-nya adalah women studies, S3-nya manajemen pendidikan gitu ya. Yaitu karena memang Abah mengajarkan kepada anak-anaknya untuk punya pemahaman yang luas, nggak cuma belajar satu bidang gitu ya. Kalau sekarang itu apa? Interdisipliner atau apalah istilahnya sekarang ya. Nah, itu sudah Abah terapkan kepada anak-anaknya gitu. Nah, ini yang kemudian pesan-pesan ini yang mungkin saya kira juga para mahasiswi IIKI dan para alumni juga bisa pegang gitu. Jadi jangan puas diri hanya dengan memahami satu ilmu saja, ya. Jangan puas diri hanya sudah selesai di IIKI, sudah menghafal Al-Quran, ya jadilah mufasir. Saya membayangkan akan muncul mufassirah, ya seperti tadi disebut oleh Pak Kiai Munif ya, mujtahidah wa mufassirah dari IIKI. Akan muncul alumni IIKI nanti yang menjadi mujtahidah, menjadi ahli usul fikih, ahli fikih, mengeluarkan berbagai pendapat-pendapat ijtihadnya, begitu juga menulis kitab tafsir. Ya, selama ini yang kita kenal kan ulama tafsir kita laki-laki ini ya, ada Pak Quraish Shihab, ada Gus Baha gitu ya, ada siapa lagi, Prof Muhammad Yunus dan Hasbi Asidiki dan sebagainya. Kita membutuhkan ahli tafsir perempuan ini yang menulis tafsir 30 juz gitu. Kalau saya kan baru mampunya nulis tafsir Al-Quran di medsos gitu ya. Nah, ini nanti alumni IIKI bikin beneran lah, tafsir Al-Quran beneran lah gitu. Ya. Tapi kenapa kurang percaya diri? Nah, ini kan ada rasa kurang percaya diri. Ini memang kita nih repot. Sama orang Arab kita merasa kurang Islami, ya, sama orang Barat kita merasa kurang modern gitu ya. Kita ini minderan terus gitu ya. Nah, sementara saya itu tidak minder, itu juga mungkin karena sejak kecil itu saya diajak terus sama Abah. Jadi Abah ketemu menteri saya ikut, ya. Abah ketemu para kiai-kiai saya ikut, Abah ketemu para habaib saya ikut. Saya mendengarkan perdebatan di Komisi Fatwa Ulama, Abah ngajar di IIKI dulu pun saya ikut. Gitu. Bahkan pertanyaannya lebih banyakkan saya ketimbang para mahasiswi gitu. Karena begitu para mahasiswa ditanya gitu, nggak ada yang berani nanya ke Abah di mobil di jalan, itu saya bakal banyak nanya gitu. Itu tadi gimana begini. Padahal saya masih SD saat itu, masih SD SMP. Jadi ada rasa percaya diri. Nah, ini memang harus dipupuk gitu ya. Merasa bahwa saya dari pesantren, deso gitu ya. Terus taunya cuma Al-Qur'an. Nah, ini yang harus kita kikis habis gitu. Harus berbangga
punya Al-Quran, Al-Quran fisudur gitu ya, Al-Quran di hati, di dada para mahasiswa sekalian. Ya ini sudah lebih besar dari dunia dan segala isinya. Nah, cuma sekarang bagaimana bisa berkiprah di berbagai bidang. Tidak harus jadi mujtahidah dan mufassirah, banyak bidang-bidang lain. Ya. Jadi presiden langsung juga bisa, kenapa tidak? Presiden alumni IIKI nanti misalnya. Ya. Jangan cuma jadi YouTuber, ya YouTuber juga bisa sih. Gitu ya. Jadi banyak sekarang bidang-bidang yang bisa dikuasai. Jadi menurut saya memang jangan minderan, ya lebih baik GR daripada minder, ya. Dan harus percaya diri, sampai-sampai nanti akan mengatakan di balik perempuan sukses banyak para mantan yang menyesal. Gantian gitu ya, di balik. Oke, saya kira gitu. Ini kita masih ada waktu. Mbak Elo, silakan Mbak Elo. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Terima kasih untuk kesempatan bertanyanya. Di sini saya ingin bertanya secara pribadi, juga menyampaikan pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelas saya. Yang pertama, kenapa saya pernah mendengar anak IIKI itu, Prof. Ibrahim itu melarang anak IIKI untuk melanjutkan kuliah ke luar negeri, terutama ke barat gitu. Kemudian apakah aturan itu berlaku sampai sekarang gitu. Misalnya sekarang sudah diperbolehkan gitu, kami minta saran bagaimana untuk melanjutkan studi ke luar negeri. Selanjutnya, tips bagaimana konsisten dengan membaca ala Prof. Nadir dan Prof. Ibrahim di tengah kesibukannya yang begitu padat. Terus kemudian Gus Nadir sendiri kenapa tidak melanjutkan kuliah kenapa tidak mengambil kuliah di PT IKI? Terima kasih Gus. Baik, terima kasih. Ya memang beliau pernah melarang mahasiswa IIKI ke barat. Beliau sempat keluar fatwa dan sempat dikutip di berbagai media saat itu. Ya. Tapi kemudian, dan saya dengar sendiri, dan kemudian ketika di mobil, saya tanya kepada beliau, kalau gitu saya gimana? Apa saya juga nggak boleh ke barat? Kata Abah saat itu, enggak, kamu justru harus ke barat. Kamu taklukkan barat. Itu buat mahasiswa IIKI, kata Abah. Sementara kalau kamu sudah Abah anggap menguasai berbagai disiplin klasik, jadi kamu harus ke barat dan taklukkan barat. Jadi intinya sebetulnya kalau saya mau melihat dari dialog itu, bukan soal larangan ke baratnya gitu. Jadi yang pertama saat itu ya sedang gencar-gencarnya Kementerian Agama itu memberikan prioritas beasiswa ke negeri barat. Sehingga kemudian alumni Timur Tengah seakan-akan terbengkalai. Nah, itu yang kemudian ingin Abah protes dengan mengatakan alumni IIKI tidak boleh ke barat. Agar pemerintah memperhatikan juga beasiswa ke Timur Tengah, karena saat itu timpang. Ya. Di masa Pak Munawir Sazali, saat itu timpang sekali. Semuanya orientasinya ke barat. Sehingga teman-teman yang ke Timur Tengah itu nestapal, gitu ya. Karena tidak banyak dapat support. Saat itu berbeda dengan yang ke barat bergelimang dolar. Jadi itu konteksnya, gitu ya. Nah sekarang sudah banyak yang juga ada kawan saya itu Eva Nisa, dia S1-nya di Kairo, kemudian S2 ke Belanda, S3 ke Australia, sekarang sempat ngajar di New Zealand dan sekarang ngajar di Canberra di Australia. Gitu. Jadi artinya juga selama menguasai dengan mumpuni dasar-dasar keilmuan keislaman nggak masalah. Karena itu yang menjadi ilat ketika saya kemudian tidak termasuk khitab larangan untuk ke barat. Karena Abah menganggap bahwa ilatnya tidak ke saya. Itu dianggap saya sudah menguasai satu. Jadi kamu silakan belajar dan taklukkan barat. Karena itu buat para mahasiswa IIKI sekarang yang memang di bawah bimbingan Pak Kiai Munif, kalau Pak Kiai Munif bilang, kamu sudah mumpuni, kamu sudah menguasai. Nah, kamu temani itu Nadirsa, taklukkan juga barat. Nah, itu silakan berangkat gitu. Nanti kita minta fatwanya Pak Kiai Munif. Gitu. Tapi kalau kata Pak Kiai Munif, kamu belum kamu belum mumpuni, masih belajar dulu ya. Sudah ke Timur Tengah dulu, nanti tamat dari Timur Tengah, lapor lagi sama Pak Kiai Munif. Sekarang saya udah boleh belum ke barat nih, gitu kan? Jadi Pak Kiai Munif lah yang kasih fatwa seperti apa gitu. Nah, jadi saya memahami ungkapan Abah seperti itu.
Baik, yang kedua soal tips membaca. Ya, jadi saya senang sekali membaca. Dalam satu malam itu saya bisa selesai membaca 4 buku. Kenapa? Karena dulu waktu saya ngambil S3 itu pembimbing saya minta saya 1 hari itu baca minimal loh ini ya 150 halaman buku. Ya, mau itu buku, mau itu jurnal artikel, mau apa gitu. Jadi saya itu apa ya? Kalau baca itu rasanya itu kepala itu cerah gitu ya. Senang sekali gitu. Saya baca dan membaca apa saja. Ya, membaca. Jadi tidak dibatasi dengan berbagai disiplin ilmu atau apa gitu. Bahkan kadang-kadang anak-anak saya atau istri saya itu protes. Saya kalau nonton film, terus kemudian apalagi film yang bercerita tentang sejarah, tentang apa, itu saya nggak tahan nonton sampai selesai. Saya buru-buru cari info tentang kisah sejarahnya seperti apa. Itu saya akan sibuk membaca gitu. Setelah film berakhir itu saya ke depan komputer untuk cari info dan terus membaca seperti apa sebetulnya gitu. Jadi ini hanya persoalan film saja itu sudah men-trigger saya untuk terus membaca gitu ya. Dan memang membaca itu harus menjadi hobi. Nah, abah saya itu nggak pernah maksa untuk baca buku. Nah, ini juga menarik ya. Abah saya itu nggak pernah maksa. Ya. Tapi dicontohkan. Itu tadi saya bilang. Berangkat pagi beliau lagi baca kitab, pulang beliau lagi baca kitab, ke sudut rumah manapun ada kitab gitu ya, di meja makan ada, di ruang tamu ada gitu, di kamar tidur ada, hidup kita dikelilingi dengan kitab-kitab, gitu. Dan kita selalu lihat abah baca buku, ya mau nggak mau itu menular untuk baca. Nah karena itulah penting nanti kalau jadi orang tua. Jadi kasih contoh lah, ya banyak membaca, banyak apa, sehingga kemudian dan sekarang anak-anak saya juga gitu, anak-anak saya juga gila membaca, itu kalau sudah membaca. Nah, penting saya katakan bahwa membaca itu nggak cuma sekadar membaca, ada yang disebut dengan critical reading, nah, cara membaca, ya ini satu tipsnya. Nah, jadi di Australia itu sistem pendidikannya memang kita diajarkan untuk critical reading, baca. Jadi anak saya waktu masuk di SD, itu dikasih 1 buku bacaan kecil oleh gurunya. Kemudian oleh gurunya disuruh baca, ini anak SD ya, suruh baca, dan minggu depannya suruh cerita ulang isi bukunya. Nah, maka dia baca, kemudian dia semangat untuk cerita ulang apa isi bukunya. Oke, begitu dia naik ke kelas berikutnya, maka dia disuruh baca, disuruh cerita, tetapi bukan hanya cerita ulang, cerita plus untuk bicara apa pandangan dia tentang buku ini, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Ini masih anak SD loh. Jadi kemudian datang lagi ke sekolah, cerita tentang bukunya, terus mengapa dia senang baca buku ini, kelebihan buku ini apa, terus yang mana yang dia nggak suka, bagian cerita apa yang dia nggak suka, dia mesti cerita. Nanti kemudian baru berikutnya, dia harus setelah naik kelas berikutnya, dia baca, dikasih buku, suruh baca, dan disuruh meringkas isi bukunya. Jadi memang ada tahapan-tahapannya. Ini sudah dari anak SD. Gitu ya. Nah, karena itu makanya orang-orang Barat itu nggak cuma sekedar membaca teks, sementara kita di pondok pesantren, karena kita lebih baca Nahwu Shorof, kita itu lebih pada mengeja membaca, bukan membaca sebetulnya, kita mengeja huruf gitu ya, i'rabnya seperti apa gitu, bukan yang nggak penting, itu penting, tapi kita terlalu fokus pada itu. Nah sementara abah saya mengajari saya cara membaca, yaitu tadi dengan critical reading, seperti tadi saya cerita, apa sudah baca kitab ini, tafsir ini? Oh belum, baca ya balik lagi, baca lagi. Harus tertib, harus apa. Nah, itu kan cara critical reading. Atau misalnya, abah mengajari saya, ini usul fikih dengan fikih itu harus nyambung. Kalau kamu baca, mazhab Syafi'i mengatakan hukumnya A, kamu harus bertanya, usul fikihnya apa? Kok sampai mazhab Syafi'i mengatakan A? Nah, bukankah dari usul fikihnya itu, dari kaidah fikihnya itu harusnya B? Nah, itu cara abah kemudian mengajarkan agar kita nggak cuma
baca atau hafal saja. Gitu. Nah itu hafalnya waktu di pondok lah, gitu ya, waktu hafal kitab-kitab itu. Gitu. Sekarang kalau sudah tingkat mahasiswa, ya sudah harus mempertanyakan bacaan kita itu. Nah ini yang kita harus lakukan, gitu ya. Terus kenapa saya nggak ke PT IKI, gitu ya? Ini juga memang perjalanan manusia itu memang nggak bisa diprediksi, gitu ya. Jadi abah saya itu juga tidak mau pisah dari saya. Karena saya anak paling bungsu. Ya. Dulu itu saya mau dimasukkan pondok jauh-jauh pun abah saya melarang. Sudah, kamu di sini saja. Buat apa kamu belajar sama orang-orang, sama apa jauh-jauh? Sementara kitabnya ada di rumah abah, ada abah di rumah. Sampai dulu kakak-kakak saya itu suka gemes gitu kan. Ini kenapa sih abah ini terlalu sayang sama anak bungsunya, sampai anak bungsunya itu ditaruh di bawah keteknya terus gitu, nggak boleh kemana-mana gitu. Ya makanya begitu sekarang saya lepas ke Australia nggak pulang-pulang. Nah itu yang kemudian waktu saya melamar kuliah pun gitu, saya melamar kuliah ke UIN, ke Fakultas Syariah, abang nggak terlalu peduli. Saya mau ngelamar ke UIN, ke PT IKI, kemana, sampai saya bilang, wah ini nanti kalau saya nggak lulus ke UIN, ke YIN, kemana ini? Saya mau ngelamar ke YIN Bandung saat itu. Aku bilang, ngapain ke Bandung jauh-jauh dari abah? Sini aja. Saya bilang, kalau saya nggak lulus masuk ke YIN Jakarta, gimana nih saya bilang? Termasuk nggak apa-apa, sama abah aja pokoknya di sini. Nah gitu. Jadi beliau itu nggak mau lepas. Sampai saya cerita kan, saya sudah menikah pun saya disuruh bohongin istri. Kalau habis istri saya sudah tidur, malam-malam saya suruh balik ke kamar abah gitu ya. Jadi memang dipantau langsung oleh beliau, dididik langsung oleh beliau, dan beliau nggak mau jauh. Gitu. Ya. Atau dulu kalau saya mau ngaji ke kiai-kiai lain, abah sampai bilang, sama pesantren itu kayaknya sudah banyak yang wafat. Kiai-kiai yang sekarang itu kualitasnya nggak sama apa? Udah itu aja. Gitu. Jadi seperti itu yang beliau ini kan. Sampai saya tadi cerita, saya sempat ngaji kepada Kiai Maki Rofi, sahabat beliau di Cirebon. Ya. Itu saya pakai berantem dulu sama abah itu ngambekan dulu gitu. Karena abah tetap nggak mau melepas saya. Sementara saya pengen juga ngaji sama sahabat beliau, Kiai Maki Rofi. Kiai Maki Rofi itu terkenal punya memori yang seperti kamera, ya, fotografik ya, memori. Gitu. Jadi kalau sudah baca kitab itu dia langsung hafal, ya. Dan dia ahli usul fikih. Sama-sama sama abah kuliah di Al-Azhar. Sehingga kalau abah suka lupa, itu dulu syekh kita yang di kelas ngomong begini, itu gimana penjelasannya? Itu kayak Maki masih ingat, dia bisa cerita, gitu. Karena memorinya luar biasa. Nah, gitu. Dan dia punya wirid, beliau itu punya wirid kayak Maki itu untuk itu. Makanya saya pengen belajar usul fikih ke beliau, dan sama abah dilarang-larang. Akhirnya sama ibu boleh, jadi saya kabur ke sana waktu itu. Saya sempat nginep di rumahnya berapa minggu ngaji sambil latihan pengen dapat wiridnya. Ternyata gitu ya. Makanya saya kurang pintar ya itu, nggak dapat wiridnya saya. Jadi saya itu sudah tanya, pas ngaji saya tanya sama Kiai Maki. Kiai Maki, ini kalau kakak-kakak yang lain manggil dia Om, saya manggil dia Kiai. Kiai Maki, saya minta wiridnya agar bisa punya memori seperti itu hafalan. Beliau ngeles, beliau mengatakan, saya itu hafalnya itu kalau habis sholat ya. Kalau sekarang saya lupa wiridnya apa. Ngeles kan. Ya masa beliau lupa gitu wiridnya. Maka habis sholat, di musola beliau, saya sholat berjamaah berdua, saya habis sholat, saya duduk, nggak mau bergeser, nunggu beliau ngasih wirid. Nah, saya duduk, saya tungguin. Terus beliau nengok ke belakang, loh kok masih ada saya gitu kan. Saya duduk. Akhirnya dia panggil ponakannya, dikasih kode ponakannya, dia bisik. Terus ponakannya bisik ke saya. Kata Pak Kiai, udah nggak usah ditungguin, balik ke kamar aja katanya gitu. Jadi saya balik ke kamar. Gitu. Sampai hari terakhir saya minta wirid nggak dikasih. Dia mengatakan apa? Sudah pintar, nggak usah pakai wirid. Jadi memang nasib saya sudah nggak dapat wiridnya itu gitu ya. Nah, tapi ya itulah kira-kira kenapa abah tidak mau saya belajar ke tempat lain, maunya belajar ke beliau. Belajar ke YIN pun itu karena ketua jurusan perbandingan mazhabnya Ibu Huzaimah saat itu. Dan beliau percaya. Dan beliau titipkan saya ke Bu Huzaimah saat itu. Kalau mungkin satu ketua jurusannya bukan Bu Huzaimah, jangan-jangan saya kuliah pun nggak boleh sama abah, nanti disuruh di rumah aja sama abah.
gitu ya. Jadi begitu dibilang, saya bilang ini ketua jurusannya Bu Zaimah, oh iya gitu. Nah, maka saya menghadap Bu Zaimah gitu apa gitu, saat itu. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir ya. Ini Jazilatul Maulia. Oke, silakan. Nggak kedengeran ini suaranya. Maaf, Gus Nadir, di sini lumayan berisik. Oh ya, nggak apa-apa, silakan. Pertanyaan dari saya, pernah dengar suatu cerita dari beberapa senior yang sudah jadi alumni, almarhumlah kayak Ibrahim Husain itu pernah berkata, saya doakan nanti semua murid saya jadi orang-orang yang pintar, jadi orang-orang yang bisa memimpin seperti itu. Nah, dari sini terus saya mengingat karomah beliau tadi yang sudah disampaikan oleh Gus Nadir. Apakah doa yang disampaikan, perkataan dari beliau itu merupakan sebuah karomah yang benar-benar terjadi sampai saat ini, atau karena berkah Al-Quran dari IIKI yang berkonsentrasi pada Al-Quran, atau bagaimana? Karena ketika saya melihat sampai saat ini, melihat di Jawa Timur, dimanapun berada, itu orang-orang lulusan IIKI itu akan menjadi orang yang hebat. Seperti itu, Gus. Terima kasih, Gus. Ya, terima kasih. Ya, jadi memang itu doa beliau, dan saya percaya doa beliau terus mengalir kepada para mahasiswi IIKI. Jadi karena itu memang sering-seringlah kirim Fatihah kepada muassis pendiri IIKI. Saya pun kalau mau mengajar di Australia, gitu ya, itu saya juga kirim Fatihah kepada beliau. Ya. Bahkan tadi pun mau tampil di sini pun saya pagi-pagi juga saya kirim Fatihah kepada beliau, ya, dan guru-guru beliau, gitu ya. Itu memang tidak boleh kita lepaskan, ya, agar kita mendapatkan karomah Al-Quran. Dan memang saya kira banyak sekali yang bisa diinikan. Itu dulu saya pernah ada di IIKI, itu ada diskusi buku saya dari hasil disertasi. Jadi buku saya itu diterbitkan di Singapura, hasil disertasi Sharia and Constitutional Reform in Indonesia. Nah, pembahasnya itu Pak Kiai Munif bahasnya. Nah, Pak Kiai Munif itu sempat heboh waktu itu karena kan bukunya bahasa Inggris. Nah, Pak Kiai Munif bilang, ini saya apa yang mau saya bahas ini kan? Ini kan bahasa Inggris gimana gitu kan? Nah, karena Pak Kiai Munif ini kan taunya bahasa Arab dan bahasa Belanda gitu ya. Betul Pak Kiai Munif ya. Nah, terus tapi kemudian saat beliau tampil, ternyata malamnya itu beliau mimpi dulu ketemu Abah. Nah, gitu kan. Terus dalam mimpi itu, nah ini nanti tertanya kepada Pak Kiai Munif. Pak Kiai Munif kemudian ceritalah dalam forum itu, mimpi ketemu Abah. Terus kenapa Pak Kiai Munif bingung ini gimana mau bahas buku saya, bahas buku anaknya, kirim Fatihah ke bapaknya datang lewat mimpi gitu. Terus kemudian Abah saat itu bertanya kepada Kiai Munif, Aina Gusdir gitu. Terus kemudian ditanya oleh Pak Kiai Munif, man huwa Gusdir gitu. Jadi Abah manggil saya Gusdir saat itu kepada Pak Kiai Munif gitu. Sampai Pak Kiai Munif bingung gitu kan, man huwa Gusdir gitu. Disebut Ibni gitu. Nah, kemudian diceritakan lewat mimpi itu apa yang mau dibahas tentang disertasi saya itu. Ceritakan tentang fikih siasa begini-begini. Itu yang kemudian disampaikan Pak Kiai Munif. Dan ketika saya mendengar itu, saya kaget-kaget. Saya bilang, iya ya, kenapa waktu disertasi saya itu saya nggak bahas itu gitu ya? Berarti ada yang kurang memang disertasi saya itu. Jadi artinya beliau terus memantau, beliau tahu gitu apa yang saya tulis disertasi saya itu, bahkan ketika mau dibahas pun sisi-sisi mana yang belum saya bahas itu sampai disampaikan kepada Pak Kiai Munif untuk menjelaskannya. Dan saya bengong dengerinnya gitu ya. Seperti lagi dengerin abang ngasih kuliah lagi ke saya gitu. Berarti 3 tahun 4 tahun saya menulis disertasi itu ada yang kurang gitu ternyata gitu. Saya kira itu saja dari saya ya. Ini lagi-lagi terima kasih atas kesempatannya. Ini pertanyaannya sudah selesai, sudah waktunya, sudah lewat waktunya ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Semoga bisa diterima dengan baik, dan mari kita saling mendoakan. Mari kita kemudian juga mengirimkan Fatihah kepada Abah. Ilahil Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam.
Al-Fatihah. Amin. Lebih kurangnya mohon maaf. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci Engkau ya Rabb, sungguh kami tidak punya ilmu apapun kecuali apa-apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.